Bab 391, Bab 388, Gajah Spiritual Fang Wang, Orang Suci Agung Sifa. Petik 2. Fang Wang melewati satu desa demi satu desa, setiap kali berhenti untuk menyampaikan kitab suci Dao Surgawi yang Maha Tinggi, selama sehari, berkurang 2 hari dibandingkan dengan khotbah pertamanya. Dia tidak peduli seberapa banyak yang akan diingat oleh manusia, dia akan meninggalkan namanya dan pergi. Dan begitu saja, 2 tahun berlalu dengan cepat. Dengan bantuan kitab perubahan Dao Surgawi yang tak terbatas, Fang Wang terus-menerus menyerap energi spiritual alam, tetapi dia menemukan bahwa proses penyampaian khotbah dapat meningkatkan pemahamannya sendiri tentang hukum-hukum Tao. Selain itu, kepekaannya terhadap kekuatan iman semakin dalam. Ketika dia menyampaikan khotbah, para manusia itu akan mengembangkan iman kepadanya. Sentimen ini akan berubah menjadi kekuatan nyata yang berkumpul padanya, inilah kekuatan iman. Namun, jumlah iman yang dihasilkan oleh satu orang sangat kecil, hampir tidak berarti. Hanya dalam rentang waktu 2 tahun, nama Tian Dao Fang Wang mulai menyebar di antara manusia, dan Wei Buyu bersama 3 rekannya, bersama dengan Xiao Zi, juga mempromosikan ketenarannya. Di dunia fana ini, dia telah memperoleh ketenaran yang luar biasa. Pada hari ini, Fang Wang berjalan di samping sungai tempat ombak menghantam tepian, memercikkan air kemana-mana. Dia tidak menghindari semprotan itu. Sebaliknya, ketika air sungai hampir menyentuhnya, air itu menguap seketika, membentuk gumpalan kabut yang mengelilinginya, dipenuhi dengan aura keabadian. Dia masih mengenakan topeng rubah, tatapannya melayang ke ikan yang sesekali melompat dari permukaan sungai sementara pikirannya tersebar. Dia merenungkan tentang Qian Kun Surgawi. Qian Kun Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditembus seseorang hanya dengan mencapai tingkat kultivasi tertentu. Untuk mencapai alam ini, seseorang harus menempa fenomena surgawi mereka sendiri. Kitab perubahan tak terbatas Dao Surgawi, memiliki kekuatan transformatif yang tak terbatas, sangat mendalam, dan telah mengembangkan metode untuk menciptakan gajah spiritual. Dikombinasikan dengan kehidupan Chang dan bagan takdir nasional, Fang Wang sudah mampu menciptakan totem Qian Kun Surgawi, tetapi dia ragu-ragu tentang jenis totem yang akan dibuat. Totem dari berbagai pembudidaya besar Qian Kun Surgawi tidak hanya bervariasi dalam penampilan tetapi juga mengandung kekuatan yang beragam, beberapa menekankan segel, yang lain berfokus pada penekanan, totem mereka mencerminkan hati penciptanya. Fang Wang sangat mementingkan totem. Dia memiliki firasat bahwa alam yang lebih tinggi akan memberikan bentuk sejati pada fenomena surgawi. Mungkin ini adalah langkah pertama dalam membuka surga dan membelah bumi. Tiba-tiba, Fang Wang menghentikan langkahnya, berbalik untuk melihat ke arah sungai, di mana, 100 meter jauhnya, mengapung seorang tetua berjubah hitam. Tetua itu, berpakaian putih di balik jubah hitamnya, memegang kebutaan ekor kuda, memiliki wajah muda seperti tetua berambut bangau. Kakinya hanya 1 meter di atas permukaan air, dan dia menatap Fang Wang dengan mantap, tanpa ekspresi. Fang Wang juga tetap diam, mengunci pandangan dengannya. Suara angin antara langit dan bumi berhenti, dan bahkan sungai yang mengalir tampaknya terhenti. Bisakah Anda menjadi Tian Dao Fang Wang? Tetua berjubah hitam itu bertanya dengan acuh tak acuh. Fang Wang menjawab, ya, bolehkah saya meminta nama orang suci agung itu? Sekilas, dia mengenali bahwa tetua berjubah hitam itu jauh melampaui alam Qian Kun Surgawi, membawa aura unik yang eksklusif untuk orang suci agung, aura yang berhubungan dengan takdir, yang telah dia rasakan pada orang suci dosa itu. Saya Sifa, seorang penganut Tao yang rendah hati. Anda datang dari alam fana. Lain, menyebarkan doktrin kultivasi di sini, apa niat Anda? Orang suci agung Sifa, saat kata-kata, apa niat Anda, diucapkan, Fang Wang merasakan kekuatan surgawi yang luar biasa, kekuatan aturan di dalam surga dan bumi melonjak dengan hebat. Di bawah topeng rubah, alis Fang Wang sedikit terangkat, apakah ini orang suci agung yang sebenarnya? Apakah itu Kaisar Hongxuan atau orang suci dosa? Mereka memiliki kekuatan orang suci agung tetapi tidak dapat memanfaatkan keterampilan ilahi sejati dari orang suci agung. Fang Wang menghadapi orang suci agung yang masih hidup untuk pertama kalinya, dan tekanan yang diberikannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari orang suci dosa yang telah meninggal. Meminjam pengaruh. Aura yang terpancar dari orang suci agung Sifa tidak hanya dipupuk dari prestasinya sendiri, itu juga menguasai kekuatan surga dan bumi. Aura seperti itu secara naluriah dapat membangkitkan rasa takut pada semua makhluk di bawah orang suci agung.
membuat mereka tidak dapat melawan. Tetapi Fang Wang istimewa, dia tidak lagi takut dengan kehadiran orang suci agung yang mengesankan, sebenarnya, dia memelihara kehadirannya sendiri yang mengesankan. Petik 2. Untuk membuka pikiran manusia, untuk mencari jalan bertahan hidup bagi langit dan bumi, aku tidak menginginkan apapun dan tidak meminta apapun, apakah kamu tidak mengizinkan semua makhluk di bawah langit untuk berkultivasi? Fang Wang bertanya. Sifa, orang suci agung, berkata dengan tenang, jika semua orang menjadi abadi, hidup selamanya tanpa kematian, maka suatu hari akan ada begitu banyak orang abadi sehingga langit dan bumi tidak dapat menopang mereka. Tindakanmu mungkin tampak baik, tetapi pada kenyataannya, itu bertentangan dengan tatanan surgawi. Fang Wang membalas, jika langit dan bumi terbatas, mengapa tidak membiarkan para dewa meningkatkan batasnya? Dan bukankah para dewa mampu menciptakan langit dan bumi mereka sendiri? Itu semua omong kosong. Belum lagi mustahil bagi semua orang untuk menjadi abadi, bahkan jika itu benar-benar mungkin, mengapa langit dan bumi tidak bisa menopang mereka? Fang Wang tidak bisa mengerti, dia juga tidak setuju. Karena aku telah mencapai tingkat orang suci agung, aku dapat melihat takdir surga. Tindakanmu membawa bahaya ke alam fana ini, dan bukan hanya alam ini. Orang suci agung Sifa berkata dengan menakutkan saat dia tiba-tiba melambaikan kepang ekor kudanya, dan dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna. Fang Wang tampaknya tiba di bawah langit malam dalam sekejap, di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti lautan luas. Dia berdiri di atas bumi yang hangus, sungai-sungai di depannya menghilang, dan udara dipenuhi dengan panas yang menyengat. Sama seperti fenomena surgawi orang suci dosa, fenomena orang suci agung Sifa juga seperti langit dan bumi yang sebenarnya, tak tertandingi dengan totem Qian Kun surgawi. Orang suci agung Sifa membubung ke langit, naik ke langit malam, dengan punggungnya menghadap bulan yang cerah. Tiba-tiba, bulan membesar dengan sangat besar, mendominasi langit malam, dan dia tampak sekecil debu di hadapannya. Fang Wang memutar lehernya, sudah lama sejak dia bertarung, dan dia benar-benar ingin bertarung. Dia menantikan pertarungan dengan seorang santo agung sejati. Dibandingkan dengan saat dia bertarung dengan santo dosa, kekuatannya telah berubah secara dramatis. Dia melihat tangan kanannya, ragu-ragu tentang metode mana yang harus digunakan untuk menghadapi lawannya. Meskipun aku tidak dapat melihat tingkat kultivasimu, kamu mungkin belum menjadi santo. Memiliki tubuh yang menghindari mata seorang santo agung, kurasa itu tidak terbuat dari daging dan tulang biasa. Santo Agung Sifa melihat ke bawah dari atas ke arah Fang Wang dan berkata. Kata-katanya berakhir tepat saat tanah terbelah dan api dari bawah tanah yang dalam melonjak ke langit, tak terbendung. Fang Wang dilalap api yang berkobar, dan bayangan pantulan sosoknya muncul di mata Santo Agung Sifa. Dia melihat Fang Wang mengangkat tangannya ke arahnya. Orang suci Agung Sifa mengangkat pengocok ekor kuda di tangannya dan melambaikannya ke depan. Aliran ki putih dan hitam muncul, melingkari tubuhnya dan mengubah bulan di belakangnya menjadi dua warna, hitam dan putih. Di dalam lautan api yang mengamuk, tubuh Fang Wang diselimuti oleh energi perak. Dia mengangkat tangan kanannya, meraih bulan di atas. Tangan kanannya perlahan mengepal. Dengan tekanan itu, langit malam hancur seketika, seluruh dunia berubah menjadi abu, termasuk api yang mengelilingi mereka. Hampir dalam sekejap, Fang Wang berdiri di samping sungai, mempertahankan postur tinjunya yang terangkat. Dia perlahan mengangkat matanya, sepasang mata tajam terlihat di bawah topeng rubah. Mengikuti tatapannya, Santo Agung Sifa membeku di langit, ki hitam dan putih berputar kencang di sekelilingnya, membentuk lapisan seperti perisai, ditekan oleh kekuatan tak terlihat yang terus menyusutkannya. Ekspresi wajah Santo Agung Sifa berubah suram, jauh dari ketidakpeduliannya sebelumnya. Kamu, keterampilan ilahi apa ini? Santo Agung Sifa bertanya dengan suara berat, karena belum pernah menemukan keterampilan ilahi seperti itu sebelumnya. Tanpa menjawab, Fang Wang malah bertanya, Santo Agung, katakan padaku lagi, mengapa manusia tidak bisa memiliki harapan untuk berkultivasi? Bab 392, Bab 389, kesenjangannya terlalu besar, orang-orang terpilih mencapai Dao. Suara Fang Wang bergema di antara langit dan bumi, bertahan lama. Wajah orang suci Agung Sifa berubah sangat buruk, karena dia merasa terhina dan tidak dapat menerima bahwa dia telah ditekan oleh Fang Wang sendirian. Orang luar, kamu telah berhasil membuatku marah.
Saat suara orang suci Agung Siva meninggi, dengan ledakan keras, tubuh fisiknya berubah menjadi kabut darah, dan energi hitam dan putih di sekitarnya tersebar oleh kekuatan tak terlihat dari telapak tangan kekosongan yang kembali. Bum bum bum, warna langit dan bumi berubah, dan suara guntur meletus tiba-tiba, saat awan gelap yang bergulung berkumpul dari segala arah, seperti ombak yang menakutkan, maju dengan cepat. Tanah di bawah Fang Wang hancur, dan api dari bumi melonjak, mengeringkan sungai dalam beberapa tarikan napas. Fang Wang mengangkat telapak tangannya lagi, meraih ke arah langit. Telapak tangan yang menangkap langit. Ini adalah keterampilan ilahi kecil yang diajarkan Zhou Sui kepada Fang Wang, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar dapat menguasai langit. Awan petir di langit terseret turun, tampak seperti kerucut besar yang tergantung di cakrawala. Dengan tangan kanannya, Fang Wang mencengkeram leher Siva yang agung. Mata Siva yang agung membelalak, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sekarang, dia benar-benar panik. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Siva yang agung dengan suara gemetar. Jiwanya, setelah menyatu dengan cakrawala melalui keterampilan ilahi, langsung ditangkap oleh lawan. Proses itu tidak hanya cepat tetapi juga membuatnya sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Celahnya terlalu besar. Mata Fang Wang di balik topeng menatap tajam ke arah Siva yang agung dan berkata, tubuhmu membawa aroma makhluk ilahi abadi. Dao sucimu tampaknya tidak dicapai dengan usahamu sendiri tetapi dengan merendahkan diri kepada para dewa abadi. Siva yang agung mengatupkan giginya dan bertanya, apakah kamu membenci para dewa abadi? Dia bahkan lebih heran dalam hatinya. Awalnya dia mengira Fang Wang berasal dari alam atas, tetapi sekarang tampaknya bukan. Itu masalahnya. Jadi, apakah itu niat para dewa abadi bahwa roh biasa tidak diizinkan untuk berkultivasi, dan kamu hanya melaksanakannya? Tanya Fang Wang. Orang suci Agung Siva tetap diam. Awan gelap di langit mulai menghilang, tetapi bumi yang hancur terus runtuh. Api dari bumi berubah menjadi lava yang melonjak, menyapu gunung-gunung dan sungai-sungai. Kemanapun ia lewat, ada kabut asap dan mundurnya makhluk hidup, menyerupai pemandangan apokaliptik. Melihat orang suci Agung Siva diam, Fang Wang tiba-tiba kehilangan minat. Hidup seperti boneka yang diikat dengan tali tidak pantas bagi seorang suci, dan ini membuatnya semakin meremehkan para suciwan agung. Fang Wang angkat bicara, serahkan teknik rahasia terkuatmu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, jiwamu yang sejati pasti akan musnah. Kamu mungkin memiliki metode kebangkitan lain yang disembunyikan, tetapi begitu kamu jatuh di tanganku, itu pasti akan menyebabkan kultivasimu mundur. Kamu pasti merasakan gelombang pasang surut dari dunia yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Orang suci Agung Siva menarik napas dalam-dalam dan mendesah, aku kalah dalam keterampilan dan menerima kekalahan. Karena itu masalahnya, aku akan memberikan teknik kultivasiku kepadamu, yang aku ciptakan saat aku menjadi orang suci. Bicaralah. Fang Wang mengangguk, tidak menunjukkan niat untuk melonggarkan cengkeramannya. Dunia diselimuti kabut asap, dan Fang Wang berdiri di atas reruntuhan, dengan sinar matahari menembus jiwa sejati orang suci Agung Siva. Jiwanya tampak padat dan ilusi, seolah-olah bisa bubar kapan saja. Siva yang agung mulai melafalkan teknik kultivasinya, dan Fang Wang mendengarkan dengan saksama. Setelah setengah jam, Siva yang agung berhenti dan berkata, saya sudah selesai. Teknik ini sangat mendalam dan butuh 1000 tahun untuk menguasainya. Mata Fang Wang, yang terlihat di balik topeng berubah sangat dingin. Ledakan. Fang Wang langsung menghancurkan jiwa sejati Siva yang agung dan menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia kembali ke hutan tempat Jirutian dan Duantian sedang menunggu, dan dia berjalan menuju loteng. Jirutian tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah aura mengerikan tadi berasal dari seorang santo agung di alam fana ini. Duantian juga melihat ke arah Fang Wang dengan penuh harap. Aura Siva yang agung begitu besar sehingga menyelimuti seluruh alam fana, menyebabkan Jirutian dan Duantian takut. Ya, dia memukulku, dan aku menghadapinya, Fang Wang menjawab dengan santai. Setelah mendengar ini, Duantian langsung menjadi gembira dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, apakah Anda mengalahkannya, atau apakah Anda membunuhnya? Jirutian tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik muridnya, seolah berkata, menurutmu semudah itu membunuh seorang santo agung. Aku menghancurkan tubuh fisiknya dan menyebarkan jiwanya yang sebenarnya. Bahkan jika dia dapat dihidupkan kembali, kemungkinan akan membutuhkan ratusan tahun untuk memulihkan kekuatannya.
Saat Fang Wang berbicara, dia mendorong pintu terbuka dan masuk, sementara kata-katanya mengejutkan Jirutian dan muridnya. Dari pecahnya aura Santo Agung hingga penghentiannya yang tiba-tiba, berapa banyak waktu yang telah berlalu. Setelah menutup pintu, Fang Wang duduk bermeditasi di aula, masih merasa agak kesal karena telah ditipu oleh teknik kultivasi palsu yang diberikan oleh Santo Agung Sifa. Dengan istana surgawi alam atas di belakang Santo Agung Sifa, Fang Wang tidak bisa lagi bertindak gegabah, ia harus terlebih dahulu mencapai alam Qian Kun surgawi untuk memperkuat dirinya. Setelah pertempuran ini, Fang Wang memiliki ide-ide baru tentang gajah spiritualnya, semakin bersemangat saat ia mulai menerapkannya. Pertempuran antara Fang Wang dan Santo Agung Sifa memicu diskusi di mana-mana, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi, belum lagi Fang Wang, bahkan keberadaan Santo Agung Sifa di alam fana ini adalah misteri bagi kebanyakan orang. Pertempuran itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula, untuk pasang surut alam fana saat ini, itu tidak penting dan segera dilupakan. Setelah Fang Wang memasuki pengasingan, waktu mulai berlalu dengan cepat. 8 tahun kemudian, Wei Buyu kembali, membawa serta 4 kultivator, 3 pria dan 1 wanita, masing-masing dengan sikap luhur. Apakah Master Dao masih dalam pengasingan? Wei Buyu bertanya saat ia mendekati Jirutian. Jirutian membuka matanya dan menjawab, ya, ia membuat terobosan. Tatapannya tak terelakkan jatuh pada 4 orang di belakang Wei Buyu, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Keempatnya berada di alam Qian Kun surgawi, dengan takdir yang luar biasa, dan merupakan individu-individu berbakat terbaik di dunia ini. Leluhur mereka termasuk orang-orang suci agung dan kaisar agung yang ditekan oleh Dewa Abadi, yang menyebabkan kemunduran keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka menyimpan dendam yang dalam terhadap Dewa Abadi. Mendengar bahwa Master Dao tidak ingin naik pangkat tetapi ingin membangun metode untuk menjadi abadi di alam fana, mereka sangat ingin bergabung dengan Wang Dao, Wei Buyu menjelaskan. Keempat individu itu memperkenalkan diri mereka satu persatu. Nada bicara mereka tidak sombong, tetapi dibandingkan dengan Jirutian, mereka lebih ingin tahu tentang Master Dao, Fang Wang. Jirutian bertanya, apakah ada di antara keempat orang ini yang lebih kuat darimu? Wei Buyu tertawa dan berkata, memang, ada satu. Izinkan aku untuk memperkenalkanmu kepada pria ini, Han Yu. Usianya belum mencapai 1000 tahun, dia sudah berada di alam Qian Kun surgawi. Keterampilan ilahinya sangat mengesankan, dan dia pernah lolos tanpa cedera saat menghadapi seorang kultivator hebat dari alam Qian Kun surgawi saat masih di alam jiwa sejati. Han Yu, mengenakan jubah biru dan memegang kipas lipat, tampak halus, kulitnya seperti batu giok putih dan wajahnya tampan. Udara bersemangat di alisnya tidak mungkin disembunyikan. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Wei, jangan menggodaku. Dibandingkan dengan Master Dao, yang dapat mengalahkan orang suci yang hebat bahkan saat berada di alam jiwa sejati, pengalamanku agak lusuh. Wei Buyu tertawa terbahak-bahak, mengobrol riang tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Jirutian mendengarkan, merasakan urgensi di hatinya. Ini buruk, anjing tua ini mulai mencuri bakat-bakat terbaik di dunia fana ini. Bukankah dia hanya ingin memeras ruangku di hati Fang Wang? Pada saat ini, Jirutian merasa cemas. Bahkan dengan jaminan Fang Wang, karena semakin banyak keajaiban yang tidak kalah darinya bergabung, bisakah dia benar-benar menjadi salah satu dari 12 sekte Dao? Sementara Jirutian diam-diam cemas, Han Yu dan 3 lainnya juga diam-diam mengamatinya. Bukankah Wei Buyu mengatakan bahwa Master Dao sangat menghargai pria ini, bahkan menyebut bakatnya sebagai yang kedua setelah miliknya sendiri? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa Jirutian hanya biasa saja. Bab 393, Bab 390, menerobos alam Qian Kun surgawi. Jalan kultivasi baru. Sejak Fang Wang memulai kultivasi tertutupnya untuk menerobos ke alam Qian Kun surgawi, energi spiritual di area ini menjadi semakin padat, yang juga disadari oleh Han Yu dan 3 orang lainnya saat mereka tiba. Saat berkultivasi, mereka menemukan pemahaman mereka tentang hukum surgawi semakin dalam, yang memicu kerinduan dan penghormatan mereka terhadap Master Dao yang misterius dan tidak dikenal. Setelah Wei Buyu membawa Han Yu dan teman-temannya ke sini, dia hanya tinggal beberapa hari sebelum buru-buru berangkat lagi. Hingga suatu hari, tekanan yang tak terbayangkan meletus dari loteng, mengejutkan semua orang di luar hingga membuka mata lebar-lebar dengan wajah penuh ketakutan.
Bahkan yang terkuat di antara mereka, Han Yu, merasa takut. Setelah memahami kitab suci Dao Surgawi yang luar biasa, dia tahu bahwa kultivasi Fang Wang sangat mendalam, tetapi hanya setelah benar-benar merasakan aura Fang Wang, dia menyadari betapa tidak pentingnya dia. Perbedaan antara seorang abadi dan manusia biasa. Tekanan Fang Wang berlanjut selama 7 hari penuh, setelah itu menghilang begitu saja. Setahun berlalu setelah itu sebelum Fang Wang akhirnya muncul dari loteng. Saat pintu terbuka, Fang Wang berdiri di bawah sinar matahari, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meregangkan tubuhnya dengan lesu. Setelah membunuh Sifa, orang suci agung, dia kembali dan menjalani kultivasi tertutup selama 11 tahun, berhasil menerobos ke alam Qian Kun surgawi. Tidak seperti alam sebelumnya, alam Qian Kun surgawi tidak terbagi menjadi 9 alam kecil tetapi hanya memiliki 4 tahap, awal, tengah, akhir, dan kesempurnaan besar. Bagi Fang Wang, keempat tahap ini tidak penting karena dia siap untuk memulai jalan yang sama sekali baru. Dan Qian Kun surgawi adalah titik awal dari jalan ini. Jiru Tian, Duan Tian, dan 4 orang lainnya dengan cepat berdiri dan membungkuk hormat kepada Fang Wang. Tidak perlu formalitas, bersiaplah, saatnya meninggalkan alam fana, kata Fang Wang sambil tersenyum, tampak mudah didekati, yang membantu meredakan kegugupan Han Yu dan yang lainnya. Jiru Tian segera mulai memperkenalkan asal-usul Han Yu dan teman-temannya kepada Fang Wang, yang mendengarkan sambil merasakan perubahan dalam kultivasinya sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa setelah melangkah ke alam Qian Kun surgawi, semuanya telah berubah. Fang Wang tidak hanya merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia juga merasakan hubungan yang khas dengan semua makhluk hidup. Begitu Jiru Tian selesai berbicara, Fang Wang menoleh ke Han Yu dan teman-temannya sambil tersenyum, sekarang kita semua menjadi bagian dari Qian Kun surgawi, mengapa tidak merasakan gajah spiritualku? Mendengar kata-kata ini, Han Yu dan yang lainnya tercengang. Tepat saat mereka hendak berbicara, tatapan Fang Wang semakin tajam, dan dalam sekejap, seluruh dunia mengalami sedikit getaran. Hanya sedikit, getaran itu cepat berlalu dan bahkan Duan Tian tidak menyadarinya. Jiru Tian sepertinya merasakan sesuatu, alisnya berkerut erat, sementara Han Yu dan yang lainnya sudah sangat terkejut. Bagaimana mungkin, fenomena surgawi ini muncul begitu cepat, dan rasanya tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Su Er, satu-satunya kultivator wanita dalam kelompok itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka percaya bahwa apa yang ditunjukkan Fang Wang kepada mereka bukanlah ilusi, dan inilah tepatnya mengapa mereka merasa itu sangat tidak dapat dipercaya. Han Yu mengerutkan kening, menatap Fang Wang. 2 kultivator lainnya di alam surgawi Qian Kun, King Daoren dan Chang Xikong, sama-sama berjuang untuk tetap tenang. Berdiri di depan loteng, Fang Wang mengangkat tangannya, tertawa, jadi. Apa pendapatmu tentang totem Qian Kun surgawiku? King Daoren mengerutkan alisnya, bertanya dengan hati-hati, apakah itu begitu nyata sehingga mustahil untuk dijaga? Tidak, gajah spiritual tidak mungkin tanpa efek ofensif, kita mungkin belum menyadarinya, Han Yu menyela, terbang tinggi, muncul dari hutan, dan melihat sekeliling, segera, ekspresinya berubah drastis. Su Er, King Daoren, dan Chang Xikong memiliki reaksi yang sama, sedangkan Jiru Tian dan Duan Tian tampak tenang, tidak peduli seberapa luar biasa prestasi Fang Wang, mereka tidak akan lagi terkejut. Yah, setidaknya itulah yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Begitu banyak kehadiran makhluk hidup, bagaimana itu mungkin? Han Yu bergumam pada dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Mulut Fang Wang melengkung membentuk senyuman, dan seluruh dunia sekali lagi berfluktuasi sedikit, menarik kembali pikiran Han Yu dan ketiga rekannya. Ayo pergi, saatnya untuk menemukan mereka. Fang Wang berbicara, dan Jiru Tian serta Duan Tian segera berjalan ke arahnya, sementara Duan Tian berbalik untuk memberi isyarat kepada Han Yu dan kelompoknya. Han Yu dan teman-temannya masih terkejut, tetapi setelah melihat gerakan Duan Tian, mereka secara naluriah terbang ke arah Fang Wang. Sebelum mereka bahkan menyentuh tanah, Fang Wang tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke udara di depan tangga. Dalam sekejap, Han Yu dan yang lainnya merasakan dunia berubah di sekitar mereka. Ketika mereka memfokuskan pandangan mereka melihat 2 orang duduk di tebing di bawah, salah satunya adalah Wei Buyu. Mata mereka membelalak, dan hati mereka diliputi gelombang keterkejutan yang menjulang tinggi. Keterampilan ilahi macam apa ini?
Bagaimana mungkin mereka bisa tiba di depan Wei Buyu hanya dengan satu langkah? Alasan mengapa Fang Wang dapat melakukan ini adalah karena sebelumnya dia telah menanamkan tanda surga kebebasan tanpa beban pada Wei Buyu, mengunci lokasinya dan melintasi dunia dalam satu langkah untuk tiba di hadapan Wei Buyu. Dalam arti tertentu, Fang Wang setara dengan teleportasi. Wei Buyu merasakan sesuatu, menoleh dan setelah melihat Fang Wang, dia segera berdiri dan membungkuk. "Salam, Master Dao," kata-kata Wei Buyu membuat lelaki tua di sebelahnya mendongak. Fang Wang, dengan pakaian putihnya, tampak seperti seorang abadi, dan orang-orang di depannya masing-masing tampak mengesankan dengan caranya sendiri. Fang Wang berkata, "Bersiaplah untuk pergi, jika ada hal lain, selesaikan dengan cepat." Setelah mendengar ini, Wei Buyu segera meraih kerah lelaki tua di sebelahnya, memarahi, "Dasar orang tua bodoh, cepatlah dan serahkan ajaran tertinggi itu. Apakah menurutmu aku memanfaatkanmu? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu pasti akan menyesalinya." Dengan kehadiran Fang Wang, dia tidak berani memaksakan masalah ini. Sebenarnya, setiap orang ini bukanlah orang yang tidak bersalah dan baik hati. Dalam pencarian mereka akan ajaran tertinggi, mereka tidak mengambil nyawa, tetapi metode mereka sama sekali tidak lembut. "Jika dia tidak mau, maka mari kita pergi," Fang Wang sekali lagi berbicara. Wei Buyu hanya bisa melepaskan cengkeramannya dengan enggan. Orang tua itu tiba-tiba menatap Fang Wang dan berkata, "Tunggu." Dia membuka mulutnya, yang membesar secara tidak normal, dan kemudian meludahkan sebuah gulungan yang tertutup air liur, pemandangan yang membuat Suer mengerutkan kening. Fang Wang melambaikan tangannya, melemparkan sebuah buku petunjuk rahasia kepada orang tua itu, lalu dia berkata, "Wei Buyu, ambil gulungannya." Wei Buyu dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap gulungan itu, lalu terbang menuju Fang Wang. Dia belum mencapai Fang Wang ketika Fang Wang melangkah keluar. Sebelum kakinya mendarat, mereka menghilang ke udara tipis. Orang tua itu berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya yang kusut, dan bergumam, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti ini bisa muncul dari alam fana di banyak surga. Sungguh nasib buruk bagiku untuk bertemu dengan orang seperti itu." Di tempat lain, Fang Wang berturut-turut menemukan Long Changsheng dan penguasa laut. Keduanya berkultivasi tanpa ada masalah yang mendesak, jadi mereka mengikuti Fang Wang dan yang lainnya dan pergi. Terakhir, Fang Wang menemukan Xiao Zi. Xiao Zi berkultivasi di dalam kerajaan ras iblisnya sendiri. Daratan itu ditutupi dengan gunung-gunung yang terus-menerus, dan sejauh mata memandang, ada sosok berbagai iblis, bahkan raksasa yang lebih besar dari gunung, dengan sebagian besar berbaring tidur. Fang Wang mengangkat tangannya dan meraih Xiao Zi dari seberang angkasa, mengumpulkannya langsung ke telapak tangannya. Xiao Zilong 1000 zang menjadi seukuran belut. Telapak tangan penangkap langit dengan kesempurnaan yang luar biasa. Setelah mencapai alam Qian Kun surgawi, kekuatan spiritual Fang Wang berubah. Semua keterampilan ilahi yang dikuasainya mengalami lompatan kualitatif. Xiao Zi terbangun dengan kaget, menatap Fang Wang dengan ekspresi bingung. Beberapa iblis besar terbangun, dan ketika mereka melihat raja mereka ditangkap di telapak tangan seseorang, mata mereka membelalak, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Bab 394, Bab 391, Kesempurnaan Agung dari 18 Lapisan Neraka Abi. Petik 2, Raja Agung. Terdengar suara para iblis yang berteriak ketakutan, nada suara mereka dipenuhi kepanikan. Seruan, "Raja Agung," ini membangunkan semakin banyak iblis. "Tuan," seru Xiao Zi kegirangan. Ia telah bermimpi memanjakan Fang Wang ketika tiba-tiba ia terbangun. Ia hampir saja marah, tetapi setelah melihat wajah tampan Fang Wang, kemarahannya langsung mereda, digantikan oleh kegembiraan. Fang Wang melepaskannya, dan bertanya, "Apakah kalian memiliki urusan lain yang harus diselesaikan? Jika tidak, maka sudah waktunya bagi kami untuk pergi." Setelah mendengar ini, Xiao Zi segera menoleh dan berteriak ke arah lautan iblis yang tak terbatas di bawah, "Anak-anakku, raja ini akan pergi. Mulai sekarang, kalian harus berjuang sendiri. Aku tidak akan mengangkat raja baru, biarkan yang terkuat di antara kalian yang mengambil alih gelar tersebut. Aku berharap suatu hari nanti kita dapat bertemu lagi di puncak jalan abadi." Jiru Tian, Duan Tian, dan yang lainnya menyaksikan para iblis berkumpul di dekat Xiao Zi, semuanya mendecakkan lidah karena takjub. Kata-kata Xiao Zi bergema di antara langit dan bumi,
mendorong banyak iblis untuk berteriak serempak. Tanpa sepatah kata pun, Fang Wang melangkah lagi, melintasi alam fana dengan satu langkah untuk tiba di hamparan baru alam fana. Bagian alam fana ini jauh lebih rendah dari yang sebelumnya, tetapi masih luas dengan napas kehidupan yang kaya. Fang Wang memimpin semua orang ke tepi laut di bawah dan berkata, keluarkan seni rahasia yang telah kalian kumpulkan. Aku akan mulai belajar sekarang. Kalian punya waktu 3 tahun. Setelah itu, kita harus pergi. Mendengar kata-katanya, semua orang mengeluarkan seni rahasia masing-masing. Wei Buyu segera pergi bersama 6 kultivator hebat dari alam Qiankun surgawi, sementara Xiao Zi, Jirutian, dan Duan Tian tetap berada di sisi Fang Wang. Xiao Zi bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah Anda telah mencapai alam Qiankun surgawi? Fang Wang duduk dan, sambil mengambil sebuah gulungan, menjawab, Awalnya, ia berencana untuk kembali begitu ia mencapai alam Qiankun surgawi, tetapi sejak ia merasakan kekuatan iman dan doa, ia berubah pikiran. Mengapa tidak menyebarkan seni rahasia di alam fana? Dengan melakukan itu, ia bisa mendapatkan takdir dan kekuatan iman dan doa. Gulungan di tangannya adalah gulungan yang dipercayakan tetua itu kepada Wei Buyu. Saat itu, Fang Wang telah melihat bahwa tetua itu bukan orang biasa. Ia hanya tidak mau repot-repot menggali lebih dalam. Tidak semua hal dan setiap orang perlu dipahami sepenuhnya. Jirutian dan Duan Tian pergi ke tempat yang jauh, menjauhkan diri dan masing-masing mulai bermeditasi. Xiao Zi menyelam ke laut dan mulai bermain-main. Fang Wang tidak membaca lama sebelum raut penasaran muncul di wajahnya. Seni rahasia ini bukan hal yang mudah. Setelah minum teh, Fang Wang memejamkan matanya. Kesadarannya tiba di dalam istana surgawi. Dia duduk di tempat dan mulai mempraktikkan seni rahasia ini. Seni rahasia ini diberi nama 18 lapisan neraka abi, sejenis keterampilan ilahi ilusi. Setiap lapisan neraka menimbulkan penderitaan yang berbeda pada korbannya, dan meskipun itu adalah ilusi, kerusakan yang ditimbulkannya bisa menjadi nyata. Jika digunakan bersama dengan gajah spiritual, keterampilan ilahi ini bisa sangat menakjubkan. Fang Wang jarang mempraktikkan keterampilan ilahi seperti itu, jadi dia sangat tertarik untuk mempraktikkannya, bersiap untuk periode pengasingan yang panjang. Menguasainya mungkin tidak sulit, tetapi untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa, itu akan sulit. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Kenyataannya, itu hanya sekejap. Fang Wang memejamkan matanya, dan saat membukanya lagi, keinginannya telah melintasi 9.000 tahun. Petik 2. 18 lapisan neraka abi telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Senyum muncul di wajah Fang Wang. Dia sangat menyukai keterampilan ilahi ini. Kesempurnaan agung dari 18 lapisan neraka abi hanya membutuhkan satu pikiran untuk dilemparkan pada musuh. Kecuali jika jiwa musuh jauh lebih kuat darinya, mereka pasti akan terjerat. Penyempurnaan yang lebih rendah dari 18 lapisan neraka abi membutuhkan kontak mata atau sentuhan fisik dengan lawan, sementara penyelesaian yang hebat membutuhkan penguncian pada lawan dengan kesadaran spiritual seseorang. Kesempurnaan agung dari 18 lapisan neraka abi menghilangkan semua langkah ini, menjadi tak terkalahkan. Baru saja menyelesaikan pengasingan 9.000 tahun, Fang Wang telah kehilangan minat pada tumpukan kitab suci rahasia di hadapannya. Dia mengeluarkan lembaran kertas putih dari dalam cincin giok naga dan mulai menulis. Tak lama kemudian, dia dengan cepat menyelesaikan salinan kitab suci keagungan Dao Surgawi dan kemudian menjalinnya bersama untuk membentuk kitab suci rahasia yang sebenarnya. Saat dia terus menulis, dia juga meninjau penciptaan kitab perubahan tak terbatas Dao Surgawi dan merasakan aturan dunia di sekitarnya. Alam fana ini mungkin tidak begitu kuat, tetapi aturan langit dan bumi tidak berbeda, layak untuk pencerahannya yang berkelanjutan. Matahari terbenam dan bulan terbit, meskipun pasang surut pantai di tepi benua itu pasang surut, ada rasa kesunyian yang tak lekang oleh waktu. 1 bulan kemudian, Fang Wang telah menulis ribuan salinan kitab suci keagungan Dao Surgawi. Sore itu, saat dia terus menulis, fluktuasi kesadaran spiritual datang dari gelang giok di pergelangan tangannya. Dia segera berhenti dan memeriksa gelang giok itu dengan kesadaran spiritualnya. Sesampainya di alam ilusi kediaman Fang Wang melihat Zhou Sui. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, pakaian Zhou Sui bahkan lebih mewah dari sebelumnya, dengan gaun merah yang disulam dengan 2 burung phoenix emas, tampak seperti nyata saat dipamerkan.
Rambutnya yang panjang ditumpuk di bawah mahkota giok ungu dan manik-manik perak, dengan lingkaran cahaya yang mengambang di belakang kepalanya, dikelilingi oleh manik-manik merah tua, memancarkan aura yang menekan. Zhou Sue juga menilai Fang Wang. Dia tampak sama seperti beberapa tahun sebelumnya, tetapi dia tahu bagaimana dia telah berubah. Setiap kali Fang Wang membuat terobosan, perubahan auranya tersampaikan kepadanya melalui gelang giok. Zhou Sue adalah orang pertama yang berbicara, apakah kamu telah mencapai alam Qiankun surgawi? Fang Wang mengangguk sambil tersenyum. Tes-tes, Qiankun surgawi berusia 700 tahun, benar-benar tak tertandingi. Sepanjang masa, dan bukan hanya kemajuan kultivasimu yang cepat, wawasanmu tentang seni sakralmu sendiri tidak ada bandingannya dengan yang lain, kata Zhou Sue dengan penuh emosi. Fang Wang bertanya sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Zhou Sue menjawab, tidak apa-apa, hampir tidak bisa mengimbangi kecepatanmu. Perubahan di alam fana kita sangat luar biasa sekarang. Dengan seorang kultivator hebat yang telah menjadi orang suci dan berkorban demi kehidupan orang lain, aura dan tahunnya yang suci telah membawa era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang energi spiritual surga dan bumi melimpah, jauh melampaui masa lalu. Efisiensi kultivasi telah meningkat pesat, dan lebih jauh lagi, banyak harta surgawi kuno telah muncul dari tanah. Namun, kamu harus berhati-hati, Qiankun surgawi berusia 700 tahun mungkin tidak akan tetap stabil, dan di masa depan, pasti akan ada orang-orang yang dapat berkultivasi lebih cepat darimu. Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang telah menjadi orang suci? Master Sekte Primordial, yang sekarang dikenal sebagai orang suci agung primordial. Dia telah meninggal, tetapi karena jasa-jasanya, Sekte Persatuan Primordialnya dipuji oleh semua makhluk sebagai sekte suci nomor 1 di alam fana. Nasibnya juga yang pertama di dunia, mereka yang bergabung dengan sekte untuk berkultivasi dapat memperoleh keberuntungan besar. Hanya dalam beberapa dekade, kekuatan keseluruhan Sekte Persatuan Primordial telah menjadi yang terdepan di alam fana barat. Petik 2. Dalam kehidupan masa lalunya, apakah dia menjadi orang suci? Tidak, Master Sekte Primordial dari kehidupan masa lalu, meskipun juga tingkat atas, tidak pernah menjadi orang suci. Takdir langit dan bumi telah berubah, dan kita tidak dapat mengukurnya dengan kehidupan masa lalu lagi, kata Zhou Sue dengan nada rumit dalam suaranya. Mendengar ini, Fang Wang semakin tertarik pada dunia Xuanzu. Semakin kuat dunia Xuanzu, semakin bersemangat dia merasa. Jika dia tidak mendapatkan kesempatan bagus untuk menunjukkan seni sakral yang telah dia kembangkan, bukankah semuanya akan sia-sia? Zhou Sue kemudian berkata, Sekte Tiangong telah menghadiahkan giok roh asal Dao kepada Wang Dao, dan berita itu telah menyebar ke seluruh dunia. Hong Chen tahu ini akan membawa masalah besar dan dengan demikian mengambil kesempatan untuk mengundang para kultivator dari seluruh penjuru untuk datang dan memuja jejak ilahi Kunlun dalam 10 tahun. Sekarang benua naga yang turun menjadi ramai. Hong Chen penuh percaya diri, tetapi saya pikir yang terbaik adalah memiliki rencana cadangan, jadi saya secara khusus datang untuk memberi tahu Anda. Jika Anda ingin kembali, saya punya cara untuk membawa Anda kembali secara langsung. Fang Wang mengangkat alis dan berkata, dalam 10 tahun. Kalau begitu saya ingin tahu apakah ada yang berani berdiri di hadapan saya hari ini. Anda tidak perlu membantu saya sudah tahu bagaimana cara kembali. Bab 395, Bab 392, seorang jenius yang bersinar sepanjang masa. Bisakah kau kembali sendiri? Mungkinkah Sekte Dewa Ling Qiao dan teknik kebebasan Jiu Yu milikmu telah membuat terobosan lain? Zhou Sue bertanya dengan heran. Fang Wang tersenyum dan berkata, ya, sekarang aku ingin kembali dan dapat melakukannya dengan bebas, benar-benar mencapai bebas dalam namanya. Zhou Sue selalu merasa bahwa Fang Wang telah berubah secara signifikan, tidak hanya menerobos ke alam Qiankun surgawi, tetapi dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa yang berbeda. Setelah itu, Fang Wang juga menanyakan tentang urusan keluarga Fang. Meskipun Zhou Sue tidak tinggal di benua naga yang turun, dia selalu mengendalikan situasi dengan keluarga Fang. Setelah mengobrol selama 1 jam, Fang Wang bersiap untuk pergi. Yang Liner berada di alam fana barat, teknik kultivasi yang Anda ajarkan kepadanya memungkinkannya untuk terus melampaui rekan-rekannya, dan dia juga membuat kemajuan yang mulus di jalur kultivasi, kata Zhou Sue, menatap Fang Wang dengan ekspresi geli. Dari awal hingga akhir, Fang Wang tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan Yang Liner,
tetapi Zhou Sue tahu dia pasti tidak bisa melepaskannya. Fang Wang tersenyum dan berkata, apa teknik kultivasi saya dibandingkan dengan perhatian Anda? Itu berkat apa yang memungkinkannya mencapai hari ini? Zhou Sue tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi, dan alam ilusi itu lenyap dengan kepergiannya. Fang Wang membuka matanya, sudut mulutnya melengkung ke atas. Orang suci agung primordial, sungguh menarik. Dia sangat menantikan puncak Kunlun dalam 10 tahun. Setelah pergi selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk menunjukkan keterampilan ilahinya. Fang Wang tidak lagi memikirkan hal-hal ini dan terus menulis kitab suci surgawi Dao yang luar biasa. Semua ini adalah hadiahnya berupa kesempatan bagi ribuan orang di alam fana. 3 tahun berlalu dengan cepat. Wei Buyu dan yang lainnya kembali satu demi satu. Kali ini, Wei Buyu tidak membawa kembali seorang kultivator hebat dari alam Qiankun surgawi. Visinya sangat tinggi, tidak sembarang orang dengan alam Qiankun surgawi dapat menarik perhatiannya. Fang Wang memimpin mereka keluar dari alam fana ini dan memasuki alam yang baru. Masih dalam jangka waktu 3 tahun. 3 tahun kemudian, Wei Buyu membawa kembali seseorang bernama Truman Kongdu, juga dari alam Qiankun surgawi. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap para dewa abadi dari alam atas dan mengagumi filosofi Fang Wang untuk tidak naik, jadi dia ingin bergabung dengan Fang Wang dan meninggalkan alam fana ini. Fang Wang setuju dan pergi bersama Truman Kongdu. Alam fana berikutnya masih dalam keadaan kacau, dan langit serta bumi tampaknya baru saja tercipta, belum menghasilkan spesies yang cerdas dan bijaksana. Oleh karena itu, Fang Wang terus menjelajahi alam-alam. Alam fana berikutnya tidak terlalu buruk, hampir tidak kalah dengan dunia Xuanzu, dan mereka tinggal di sana selama 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun berikutnya, Wei Buyu membawa kembali orang lain bernama Ye Sun Huan, seorang jenius yang tak tertandingi di alam ini, yang dikenal memiliki potensi sebagai orang suci yang hebat. Dalam perjalanan kultivasinya, ia juga bertemu dengan banyak jiwa orang suci yang hebat, yang membuatnya bermusuhan terhadap alam atas, dan ciptaan Fang Wang atas kitab suci surgawi yang agung membuatnya kagum. Kemudian, ia belajar tentang filosofi Wang Dao dan tindakan Fang Wang dari Wei Buyu, yang sangat ia kagumi, dan karena itulah ia memilih untuk bergabung. Tentu saja, yang paling membuatnya tersentuh adalah legenda Fang Wang yang mengalahkan orang suci yang hebat dengan kultivasi alam surgawinya. Ye Sun Huan mengenakan pakaian hijau ketat, rambut panjangnya diikat di belakang kepalanya dengan tali merah, dan 2 helai rambut hitam menjuntai di wajahnya yang tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan kesombongan yang tak tertahankan yang membuat Jiru Tian, Han Yu, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Fang Wang juga mengukur Ye Sun Huan. Auranya tidak kalah hebat dari Han Yu, bahkan lebih kuat dari Wei Buyu. Selain itu, Fang Wang dapat merasakan bahwa ada juga kekuatan yang kuat di dalam Ye Sun Huan yang bukan kekuatan spiritual. Ini tidak sederhana. Guru Tao, nama saya Ye Sun Huan. Saya pernah mendengar bahwa Anda pernah mengalahkan seorang suci yang hebat. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya kehormatan untuk mengalami kekuatan Anda. Kata Ye Sun Huan dengan senyum ceria, sebuah pernyataan yang menyebabkan suasana di sekitar Fang Wang menjadi tidak menyenangkan. Han Yu menyipitkan matanya dan berkata, karena kau menganggap dirimu lebih tinggi dari surga, maka kau harus melewatiku terlebih dahulu. Dia, dalam haknya sendiri, adalah seorang jenius dari alam fana, dan dia memiliki harga dirinya sendiri. Namun, setelah menyaksikan fenomena surgawi Fang Wang, dia telah sepenuhnya diyakinkan dan tidak akan membiarkan siapapun menantang orang yang dia yakini sebagai yang terkuat. Ye Sun Huan menatap Han Yu, tatapan mereka berbenturan, dan momentum mereka meledak, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Wajah Xiao Zi dan Duan Tian menjadi pucat karena terkejut, dan keduanya bergegas bersembunyi di belakang Fang Wang. Selain Jiru Tian, yang lainnya semuanya berada di alam surgawi Qiankun. Meskipun mereka tidak setingkat dengan keduanya, mereka tidak gentar dengan momentum mereka. Fang Wang meletakkan kertas dan kuas di tangannya, berdiri, dan tersenyum, Han Yu, mundurlah. Dia secara khusus menunjukku untuk menantang, aku tidak bisa membiarkanmu menggantikanku. Selain itu, fakta bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh menunjukkan ketulusannya, dan sudah saatnya dia mempelajari apa arti sebenarnya dari Dao Surgawi. Saat kata-kata ini diucapkan, Ye Sun Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Wang, berpikir dalam hati, sungguh sombong.
Fang Wang, berdiri di depan setumpuk buku petunjuk rahasia, bertanya sambil tersenyum, apakah kamu siap? Ye Sun Huan, terkejut, bertanya, di sini. Mereka berdiri di samping sungai kecil di antara dua gunung, di medan sempit yang tidak cocok untuk pertempuran yang membutuhkan ayunan lebar dan gerakan besar. Ya, sudah datang. Fang Wang berkata lembut sambil tersenyum, dan saat kata-katanya jatuh, Ye Sun Huan segera mempersiapkan diri untuk pertempuran. Dia menyulap harta roh hidupnya, yang merupakan penggaris giok putih yang memancarkan cahaya redup. Yang lain mulai melangkah mundur, tetapi setelah hanya 2 langkah, mereka melihat Ye Sun Huan gemetaran di sekujur tubuh. Keringat membasahi dahi Ye Sun Huan seperti hujan, tidak hanya tubuhnya yang gemetar, tetapi matanya juga kehilangan kilaunya, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Penguasa laut menoleh ke Wei Buyu, berharap mendapat jawaban. Wei Buyu juga bingung, bergumam, aku belum pernah mendengar dia memiliki penyakit tersembunyi. Tidak, itu bukan masalah dengan tubuhnya, tetapi dia telah terkena semacam keterampilan ilahi. Han Yu tiba-tiba angkat bicara, nadanya serius. Mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat Fang Wang. Fang Wang tetap tenang dan tenang, tetapi sedikit lengkungan ke atas di mulutnya memberitahu jawaban kepada semua orang. Itu memang pekerjaan Master Dao. Tunggu sebentar, aura Ye Sun Huan tidak lemah, selain Han Yu, tidak ada yang merasa yakin mereka bisa mengatasinya, tetapi menghadapi Master Dao, dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Tanpa kekuatan untuk melawan, Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda, apa yang telah Anda lakukan padanya? 18 lapisan neraka abi, semacam keterampilan ilahi ilusi, itu adalah teknik pamungkas yang dikeluarkan oleh kultivator tua itu di bawah ancaman Wei Buyu. Fang Wang menjawab sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Wei Buyu tercengang. Sudah berapa lama, apakah keterampilan ilahi itu begitu mudah dipelajari? Fang Wang menoleh untuk melihat kerumunan dan bertanya sambil tersenyum, apakah kalian semua ingin mempelajarinya? Setelah mendengar ini, kerumunan segera menjadi bersemangat, keterampilan ilahi yang begitu kuat, mereka secara alami ingin mempelajarinya. Fang Wang berkata sambil tersenyum, aku akan mengajarimu ketika ada waktu. Han Yu menarik napas dalam-dalam dan menatap Fang Wang dengan lebih kagum. Memberikan teknik kultivasi yang sangat kuat seperti kitab suci Dao Surgawi adalah satu hal, tetapi juga mengajarkan keterampilan ilahi yang dapat membunuh musuh dalam sekejap mata. Ini bukan hanya gerakan yang sangat berpikiran luas, tetapi juga keyakinan mutlak. Master Dao yakin bahwa bahkan jika dia memberikan semua teknik pamungkasnya, tidak ada yang bisa melampauinya. Bo, Ye Sun Huan tiba-tiba berlutut di tanah, memuntahkan seteguk darah segar. Para penonton terkejut sampai ke inti mereka. Suer tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah itu keterampilan ilahi ilusi? Fang Wang menjawab, meskipun itu ilusi, kerusakan yang ditimbulkannya nyata, dia sedang disiksa di neraka sekarang. Saat kata-katanya berakhir, tatapan Ye Sun Huan tiba-tiba menjadi cerah. Tanpa sadar dia mendongakkan kepalanya untuk melihat Fang Wang, matanya dipenuhi rasa takut, dan dia berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Master Dao, karena telah menunjukkan belas kasihan. Dalam hidupnya, dia telah hidup selama 1000 tahun, tak tertandingi dan menang, bahkan pernah membunuh musuh di 2 alam utama, dan namanya bergemuruh di seluruh dunia, penuh dengan semangat dan semangat. Dia tidak pernah kalah total seperti ini. Bab 396, Bab 393, kembali ke alam fana barat. Kau cukup hebat, lebih tahan lama daripada seorang Santo Agung. Fang Wang berkata sambil terkekeh. Dia tidak berbicara asal-asalan, bahkan sebelum dia menerobos ke alam Qian Kun Surgawi, dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang Santo Agung biasa. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, fakta bahwa Ye Sun Huan telah bertahan selama belasan napas dalam 18 lapisan neraka abis sudah cukup menjadi bukti kemampuannya sendiri. Setelah mendengar ini, Ye Sun Huan menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Yang lain menatap Fang Wang dengan rasa ingin tahu, dipenuhi dengan minat pada keterampilan ilahi ilusinya. Wei Buyu menelan ludah, menatap Ye Sun Huan, yang sedang berlutut di tanah, sulit baginya untuk mencocokkan gambaran ini dengan Ye Sun Huan yang diingatnya, karena dia bahkan tidak dapat membayangkan seperti apa rupa Ye Sun Huan yang compang camping itu.
Titik yang paling kritis adalah bahwa Fang Wang bahkan belum bergerak, Wei Buyu sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Fang Wang telah menerapkan keterampilan ilahi ilusinya. Seberapa kuatkah Fang Wang jika dia benar-benar menjadi orang suci yang hebat? Fang Wang berkata, bersihkan diri, dan bersiap untuk pergi. Sudah waktunya untuk membawamu kembali ke alam fanaku. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi bersemangat. Dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang dunia Xuanzu, mereka bertanya-tanya alam fana seperti apa yang dapat melahirkan orang seperti itu. Sebatang dupa kemudian, kekuatan spiritual Fang Wang menyelimuti semua orang. Dia melangkah maju, pikirannya terkunci pada alam fana dengan sangat kuat. Saat kaki kanannya melayang di udara, dunia mulai berubah. Itu adalah pertama kalinya Ye Sun Huan merasakan keajaiban surga kebebasan tanpa beban, dan dia tidak bisa tidak tersentuh. Mereka muncul di atas lautan awan, di bawah mereka ada lautan tak berujung, dan di kejauhan, ada pulau-pulau terapung yang melayang di langit. Energi spiritual yang kuat mengalir ke arah mereka. Fang Wang merasakan energi spiritual alam ini dan tidak dapat memastikannya, karena energi itu jauh melampaui alam fana timur. Ayo pergi, lihat-lihat, kata Fang Wang, dan tanpa keberatan, kelompok itu mengikutinya, terbang menuju pulau terapung besar di kejauhan. Xiao Zi, yang bertengger di bahu Fang Wang, bertanya sambil tersenyum, Guru, apakah banyak Yankun surgawi ini dapat memenuhi 12 sekte? Dao, mendengar kata-katanya, semua orang menjadi tegang. Mereka telah mempelajari tentang struktur kekuatan Wang Dao dan secara alami tertarik pada 12 sekte Dao. Wei Buyu, Long Changsheng, Hai Zun, Han Yu, Su Er, King Daoren, Chang Xikong, dan Ye Sun Huan semuanya berada di alam Qiankun surgawi, dan terlebih lagi, mereka adalah pusat kekuatan teratas di alam fana masing-masing. Mereka tentu saja tidak ingin menjadi yang kedua bagi siapapun. Jirutian adalah yang paling gugup, untuk apa bakatnya yang luar biasa jika kultivasinya tidak sesuai. Fang Wang melihat ke depan dan berkata, mereka tidak akan masuk ke 12 sekte Dao. Setelah mendengar ini, Wei Buyu, Han Yu, dan yang lainnya merasakan gelombang kekecewaan. Jirutian diam-diam menghela napas lega. Namun, saya berencana untuk mendirikan 36 sekte Dao Tiangang. Sekte Tiangang akan independen dari 12 sekte Dao dan hanya akan mengikuti perintah saya, Fang Wang melanjutkan. 36 sekte Dao Tiangang. Mata mereka berbinar saat mendengar gelar itu, terdengar bagus. Fang Wang menoleh sedikit, menatap Wei Buyu sambil tersenyum, Wei Buyu, untuk sementara kau akan memimpin 36 Tiangang Dao Venerate. Tugas mula untuk membentuknya, tetapi apakah mereka yang kau pilih dapat menjadi Heavenly Stem Venerate masih memerlukan persetujuanku? Wei Buyu langsung gembira, merasakan gelombang kegembiraan membumbung tinggi ke mahkotanya. Kepala 36 Tiangang Dao Venerate. Tidak ada orang lain yang keberatan, karena sebagian besar dari mereka telah diperkenalkan oleh Wei Buyu, dan mereka mengakui kemampuannya. Petik terbalik, Dao Master, yakinlah, aku akan mengabdikan diriku sepenuh hati di masa depan, dan orang-orang yang aku rekrut hanya akan menjadi semakin kuat. Wei Buyu segera berjanji. Fang Wang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, mereka terbang ke sebuah pulau, di mana ada kota yang ramai, banyak pembudidaya dan setan, dan aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti. Kemunculan Xiao Zi menarik banyak pandangan, tetapi melihat momentum luar biasa Fang Wang dan teman-temannya, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Dengan waktu tersisa 1 tahun hingga acara besar Kunlun, Fang Wang tidak terburu-buru, jadi dia membawa semua orang ke sebuah penginapan, di mana mereka menempati 2 meja. Pelayan, apakah Anda pernah mendengar tentang Santo Agung Naga yang turun? Duan Tian bertanya ketika pelayan itu sedang menuangkan teh. Setelah mendengar ini, pelayan itu mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja saya pernah mendengarnya. Legenda Santo Agung Naga yang turun yang bertarung dengan Dewa Abadi diturunkan dari generasi ke generasi. Duan Tian melanjutkan dengan, apakah ini alam fana timur atau alam fana barat? Tentu saja, ini adalah alam fana barat, para tamu yang terhormat. Mengapa Anda bertanya? Pelayan itu tampak bingung dan ingin tahu tentang asal-usul Fang Wang dan yang lainnya. Wei Buyu mengambil alih pembicaraan, kami telah berkultivasi secara tertutup di alam rahasia selama ratusan tahun, baru saja muncul, dan tidak dapat membedakan arah. Itulah sebabnya kami bertanya,
Pelayan, bisakah Anda memberitahu kami tentang peristiwa besar terkini di dunia? Tentu saja, apakah Anda ingin memesan beberapa hidangan terlebih dahulu? Setelah saya menyiapkannya, Anda dapat makan sambil mendengarkan. Dunia cukup ramai akhir-akhir ini. Pelayan itu terkekeh. Wei Buyu menggelengkan kepalanya sambil terkekeh, lalu dengan santai memesan beberapa makanan dan minuman. Tak lama kemudian, pelayan itu datang dengan 2 toples anggur, dan sambil menuangkan minuman untuk Fang Wang dan yang lainnya, dia berkata, akhir-akhir ini, alam fana barat dan alam fana timur sedang menyatu, menyebabkan perubahan besar di dunia. Di barat terletak Sekte Kesatuan Primordial, yang orang suci agung primordialnya mengorbankan dirinya untuk orang-orang, mendapatkan kebajikan yang tak terbatas. Dengan demikian, Sekte Kesatuan Primordial dikenal sebagai sekte nomor 1 di bawah langit. Baru-baru ini, sekte tersebut merekrut murid. Jika Anda tertarik, Anda mungkin ingin mencobanya. Namun, terlepas dari reputasi agung Sekte Persatuan Primordial, entitas yang paling menarik perhatian di alam fana timur adalah Wang Dao. Wang Dao bukanlah tempat biasa, tempat ini diciptakan oleh Dao Surgawi, yang dikatakan sebagai jenius utama dunia. Dengan kekuatannya sendiri, ia menekan ratusan klan suci dan klan kekaisaran di alam fana timur, benar-benar tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Sekte Tiangong mempersembahkan giok spiritual sumber Dao kepada Wang Dao karena alasan ini, dan Sekte Xuan Wang Dao mengundang sekte dari seluruh penjuru untuk berkumpul guna menyaksikan acara agung giok spiritual sumber Dao yang turun ke Kunlun. Saat pelayan itu terus berbicara, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Wei Buyu dan yang lainnya penasaran dengan dunia Xuanzu, tetapi ketika mereka mendengar bahwa tidak ada orang suci agung sejak orang suci agung primordial jatuh, mereka semua menghela napas lega. Hanya itu, mereka masih tak terkalahkan saat itu. Saat Fang Wang mendengarkan, dia juga memperluas indera keilahiannya untuk merasakan aura alam fana barat. Alam fana barat benar-benar lebih kuat daripada alam fana timur. Saat dia mengamati, dia menemukan lebih dari 10 kultivator di alam Qiankun surgawi, dan dia baru menyelidiki puncak gunung es di alam fana barat. Sebelum dia pergi, kultivator Qiankun surgawi di alam fana timur dapat dihitung dengan 1 tangan. Tiba-tiba, Fang Wang sepertinya merasakan sesuatu dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia telah menemukan seorang kenalan. Su Qiuming. Pemuda ini memang datang untuk membuat jalannya di alam fana barat, kultivasinya mendekati alam melangkah langit, dan niat pedangnya jauh melampaui alamnya sendiri. Sekarang kita bicara, sejujurnya, Su Qiuming memang jenius sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan yang terkuat di alam fana, seperti yang dikatakan Zhou Sue, dia masih jauh. Tampaknya pemuda ini telah menunggu era agung tiba. Seperti ini, 1 jam kemudian, Fang Wang dan yang lainnya meninggalkan Pulau Terapung. Dia mengambil sepotong pakaian hitam dari cincin giok naga dan memakainya, lalu mengenakan topeng rubah. Ayo pergi, ikuti aku untuk bertemu seseorang. Dia adalah anggota sekte pedang Wang Dao. Fang Wang berbicara, lalu dia membuat Xiao Zi menjadi lebih kecil dan menyelipkannya ke pelukannya. Melihatnya bertindak begitu misterius, yang lain kira-kira menebak niatnya. Han Yu, Ye Sun Huan, dan yang lainnya tersenyum menggoda. Mereka ingin melihat sendiri bakat seperti apa yang dimiliki kedua belas sekte Dao. Bab 397, Bab 394, 36 Tian Gang Dao yang kuat memuja. Petik terbalik, di antara gunung-gunung, Su Qiuming, dengan topi jerami di kepalanya dan berpakaian ungu, berjalan di sepanjang jalan setapak gunung. Kepalanya sedikit tertunduk, sehelai rumput di mulutnya, dengan 2 pedang berharga tergantung di pinggangnya dan labu di sisi lain, tampak sangat mirip dengan pendekar pedang yang berkeliaran. Di belakangnya, mengikuti orang lain, itu tidak lain adalah Yang Jun. Yang Jun, sekarang tampak berusia awal 40-an, mengikuti di belakang Su Qiuming, menjaga jarak 7 langkah. Yang Jun tampak sangat gugup, seolah-olah dia takut kehilangan pandangannya. Bakatmu dalam pedang Dao biasa-biasa saja, bahkan jika aku mengajarimu ilmu pedang, itu akan membuang-buang waktu. Su Qiuming, yang berjalan di depan, berkata dengan acuh tak acuh. Yang Jun buru-buru menjawab, aku tidak takut membuang-buang waktu. Jika aku tidak bisa mencapai Dao, apa gunanya berkultivasi dalam waktu lama? Aku mohon padamu, senior, untuk memberiku kesempatan, aku bersedia bekerja seperti lembu dan kuda untukmu. Su Qiuming tidak menanggapi dan terus berjalan maju.
Angin sepoi-sepoi bertiup melewati pegunungan, seolah membawakan lagu-lagu gadis gunung, mengibarkan jubah Su Qiuming dan Yang Jun. Masing-masing memendam pikirannya sendiri, mereka berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Su Qiuming tiba-tiba berhenti, mengangkat pandangannya untuk melihat sosok-sosok yang muncul di lereng di depan. Matanya tanpa sadar tertuju pada sosok di tengah yang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam itu mengenakan topeng rubah, siluet itu membuatnya linglung sejenak. Dia entah kenapa memikirkan Fang Wang. Fang Wang juga memiliki topeng seperti itu, meskipun dengan warna yang berbeda. Fang Wang tidak dapat mengingat apakah Su Qiuming telah melihat topengnya, tetapi untuk amannya, dia telah mengubah topeng ini, dari rubah putih hingga rubah hitam, dengan penampilan licik yang membuat bulu kuduk meremang. Wei Buyu, Han Yu, Ye Sun Huan, dan yang lainnya semua menatap Su Qiuming dengan geli. Tatapan mereka membuat Su Qiuming merasa tidak nyaman. Nalurinya mengatakan bahwa orang-orang ini sangat kuat, dan dia bukan tandingan mereka. Dia hanya merasakan sensasi seperti ini saat menghadapi Qian Kun surgawi dari alam fana barat. Mungkinkah semua orang ini adalah Qian Kun surgawi? Kekuatan apa yang mungkin dimiliki oleh begitu banyak Qian Kun surgawi? Alis Su Qiuming berkerut, dan tanpa sadar dia mencengkeram gagang salah satu pedang di pinggangnya. Yang Jun, mengamati Fang Wang dan yang lainnya, menjadi gugup. Jelas bahwa kelompok ini tidak boleh dianggap remeh, masing-masing memancarkan kehadiran yang luar biasa. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pemandangan ketika para master dari 72 gua abadi berkumpul bersama, dan jika dibandingkan, bahkan semua master yang digabungkan tidak dapat menandingi aura orang-orang ini. Terutama orang yang mengenakan topeng rubah, yang jelas-jelas adalah pemimpinnya, ia adalah satu-satunya yang mengenakan topeng. Yang Jun melihat ke arah Fang Wang. Fang Wang tidak memancarkan sedikit pun energi, tetapi di antara sekelompok orang dengan kehadiran yang menakutkan, ia tampak semakin tak terduga. Nak, teruslah menatap, dan aku akan mencungkil matamu. Tatapan Chang Sikong terkunci pada Yang Jun, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Di antara kerumunan, kekuatannya tidak menonjol, tetapi menghadapi seorang kultivator seperti Yang Jun, tatapannya membuat hati Yang Jun bergetar ketakutan, dan ia buru-buru menundukkan kepalanya. Apakah kalian semua punya masalah? Su Qiuming bertanya dengan tidak tunduk atau arogan. Ia melindungi Yang Jun dengan kekuatan spiritualnya sendiri, meringankan beban Yang Jun. Ye Sun Huan melangkah maju, mengangkat dagunya dan menatap Su Qiuming, lalu berkata, "Jadi, kau Su Qiuming dari Sekte Pedang Wangdao. Kau telah menantang tokoh-tokoh terkemuka dari ilmu pedang Dao di seluruh alam fana barat, memang, kau tampak tangguh. Tetapi, apakah Wang Dao benar-benar berpikir bahwa ia dapat menguasai alam fana barat hanya denganmu? Bukankah itu agak naif? Atau apakah Wang Dao meremehkan alam fana barat?" Yang lain juga menunjukkan sikap tidak ramah, dan Jirutian, mengamati situasi tersebut, menunjukkan senyum mengejek. Su Qiuming pernah bertemu Jirutian sebelumnya, dan mereka sempat beradu pedang. Ia tahu bahwa Jirutian menyimpan dendam terhadap Fang Wang, dan Sekte Jin Xiao juga sedang menyelidiki keberadaannya. Justru karena itulah ia merasa orang misterius yang mengenakan topeng rubah itu bukanlah Fang Wang. Wang Dao, tentu saja tidak meremehkan alam fana barat. Wang Dao tidak akan meremehkan sekte atau makhluk hidup manapun. Saya tidak berkompetisi hanya demi berkompetisi, saya hanya ingin bertukar pengetahuan tentang ilmu pedang. Bolehkah saya menanyakan asal-usul Anda? Jawab Su Qiuming dengan nada acuh tak acuh. Petik 2. Meskipun akal sehat mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang, ia tidak mau kehilangan harga dirinya. Ye Sun Huan mencibir, "Apakah Anda pernah mendengar tentang 36 ahli Dao Gengtian?" Ahli Dao. Su Qiuming mengerutkan kening lebih erat, dan jantung Yang Jun berdebar kencang. Gelar itu terdengar menakutkan. Hal yang paling penting adalah bahwa senior yang ia kagumi tidak berani bergerak. Ini tidak seperti Su Qiuming. Yang Jun telah mengikuti Su Qiuming selama beberapa waktu, dan Su Qiuming bukanlah orang yang suka membuang-buang kata. Jika itu orang lain, pedang Su Qiuming pasti sudah berada di tenggorokan orang itu. Tiba-tiba, tatapan mata Ye Sun Huan menajam, dan cakrawala di belakangnya berubah menjadi merah tua seolah-olah air pasang merah tua dengan cepat menutupi seluruh langit. Tanah retak terbuka, dan batu-batu nisan terangkat, sementara gunung-gunung di kejauhan juga terbelah, memperlihatkan patung-patung batu iblis yang menjulang tinggi. Fenomena surgawi. Yang Jun mendongak,
tercengang, tidak dapat mempercayai matanya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan fenomena surgawi, segala sesuatu di hadapannya mengguncang persepsinya dan membuatnya gelisah. Ye Sun Huan menatap Su Qiuming, berkata, "Cabut pedangmu, biarkan aku merasakan kekuatan sekte pedang Wang Dao." Dia baru saja dikalahkan dengan menyedihkan di depan Fang Wang dan sekarang sangat ingin mendapatkan kembali martabatnya, dan Su Qiuming adalah batu loncatan yang sempurna. Dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada Fang Wang, dia bahkan gagal menggunakan gajah spiritualnya sebelumnya, yang sangat memalukan. Saat kata-katanya jatuh, batu nisan di hutan belantara bergetar hebat, dan tekanan tak terlihat menyelimuti Su Qiuming dan Yang Jun, membuat mereka merasa seolah-olah terikat oleh rantai, sangat tidak nyaman. Su Qiuming mencoba menghunus pedangnya tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat mengangkat tangan kanannya, dan pedang berharga di pinggangnya juga menjadi luar biasa berat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil mata Su Qiuming bergetar karena terkejut, dia juga menghadapi fenomena Qian Kun surgawi untuk pertama kalinya, jadi dia sangat ketakutan. Fang Wang melihat dengan tenang, ingin tahu bagaimana Su Qiuming akan bertindak melawan Ye Sun Huan. Wei Buyu mengerutkan kening, diam-diam menyampaikan pesan kepada Ye Sun Huan, bagaimanapun, dia berasal dari salah satu dari 12 sekte Dao, berilah Master Dao sedikit wajah, jangan membuatnya terlalu jelek. Mendengar ini, tekanan mengerikan di langit dan bumi langsung berkurang. Hampir dalam sekejap, Su Qiuming tiba-tiba menghunus pedangnya. Cahaya pedang menyambar langit dan bumi, membelah semua batu nisan dan gunung dalam radius 100 mil. Dalam satu lompatan, dia mencapai Ye Sun Huan, bila pedangnya menebas dengan kecepatan yang luar biasa. Boom! Kekuatan spiritual Ye Sun Huan meledak, menghancurkan tanah dan membuat debu beterbangan, dengan semburan energi yang terlihat menghalangi serangan pedang Su Qiuming. Sekarang, raut wajah Ye Sun Huan berubah sangat tidak menyenangkan. Dia tadi tidak dapat bereaksi, dia tidak dapat menghindar tepat waktu, dan satu-satunya alasan dia berhasil mengeluarkan kekuatan spiritual adalah karena jubah artefak sihirnya secara otomatis melepaskan perisai energi saat menghadapi benturan. Meskipun pedang Su Qiuming tidak dapat membunuhnya, kecepatan tebasan Su Qiuming sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah pemuda ini sudah mencapai alam langit? Lengan kanan Su Qiuming bergetar saat ia berjuang untuk menebas perisai lawan, dan ini membuat jantungnya berdebar kencang. Sorot, matanya menjadi tegas. Bahkan jika itu berarti kematian, ia tidak dapat kehilangan harga diri Sekte Pedang Bab 398, Bab 395, Pertemuan Besar Kunlun, alam fana telah berubah. Ye Sun Huan bertemu dengan tatapan Su Qiuming, dan dia tidak terintimidasi, hanya merasakan kekesalan di dalam hatinya. Terutama di depan para pemuja batang surgawi lainnya, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan muka sepenuhnya. Tepat saat dia hendak bergerak, suara Fang Wang melayang, "Mari kita berhenti di sini, Su Qiuming. Kamu harus berterima kasih padanya karena telah menunjukkan belas kasihan dan memberimu kesempatan." Mendengar ini, Ye Sun Huan hanya bisa menahan amarahnya. Setelah mendengar itu, ekspresi Su Qiuming berubah drastis, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, diikuti oleh senyum pasrah. Yang Jun, mendengar suara Fang Wang, merasakan sedikit keakraban, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena sudah bertahun-tahun sejak dia melihat Fang Wang, dan dia sudah lupa seperti apa rupa saudara iparnya. Selain itu, Fang Wang tidak pernah menggunakan nada berwibawa seperti itu di bumi. Ye Sun Huan segera menghilangkan fenomena surgawinya, dan dunia langsung kembali ke keadaan semula, dengan pemandangan pegunungan yang indah terbentang di depan mata Yang Jun, membuatnya tercengang. Keterampilan ilahi macam apa ini? Apakah kamu akhirnya menunjukkan dirimu karena masalah dengan Kunlun? Su Qiuming bertanya. Dengan topengnya, ekspresi Fang Wang tidak dapat dipahami saat dia menjawab, "Ya, baru saja kembali. Aku merasakan kehadiranmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Kemajuanmu lumayan, tidak mengecewakan." Setelah mengatakan ini, dia melayang ke udara, diikuti oleh yang lain. Su Qiuming buru-buru mendongak dan bertanya, "Kemana kamu pergi?" Untuk menguji ketajaman alam fana barat. Fang Wang tidak berniat membawa Su Qiuming, saat dia menggunakan surga kebebasan tanpa beban, membuat semua orang menghilang ke cakrawala dalam satu langkah. Indra spiritual Su Qiuming tidak dapat mengimbangi, yang membuatnya kagum dalam hati pada kekuatan Fang Wang. Setelah bertahun-tahun, dia memang menjadi semakin tak terduga, dan telah mengumpulkan begitu banyak makhluk kuat di bawah komandonya. Cek-cek,
Alam fana akan mengalami transformasi. 36 Pemuja Batang Surgawi. Su Qiuming bergumam pada dirinya sendiri, merasakan urgensi bagi 12 sekte Dao. Memang, Fang Wang tidak akan membiarkan 12 sekte Dao hidup dalam kenyamanan. Begitu dia tiba di Kunlun dengan 36 pemuja batang surgawi, bahkan dinamika internal sekte Wang Dao kemungkinan akan melihat pergolakan besar. Yang Jun buru-buru berjalan ke Su Qiuming dan bertanya dengan hati-hati, "Senior, apakah Anda kenal orang yang memakai topeng itu? Bagaimana pertarungan berakhir begitu tiba-tiba?" "Dia adalah Master Wang Dao kita, Dao Surgawi," Su Qiuming menjawab dengan tenang. Ini adalah saran Hong Chen, agar para pengikut Jalan Harapan dengan hormat memanggil Fang Wang sebagai Dao Surgawi, menyembunyikan nama aslinya. Pertama, hal itu menciptakan jarak, membangun otoritas yang lebih besar. Kedua, hal itu memungkinkan nama Dao Surgawi secara bertahap menjadi nama yang diakui oleh langit dan bumi sebagai sinonim dari takdir. Saat ini, sangat sedikit orang yang menyebut nama Fang Wang, tetapi ketika mereka mendengar Dao Surgawi, mereka berpikir tentang pemimpin sekte Wang Dao. Dao Surgawi, mata Yang Jun membelalak, dan dia tiba-tiba mulai bernapas dengan cepat. Astaga, dia baru saja bertemu dengan kekuatan tertinggi yang legendaris. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa yang lebih kuat? Pemuja batang surgawi yang baru saja kita lihat atau pemimpin sekte Wang Dao? Su Qiuming tidak menjawab tetapi hanya menatap diam ke arah tempat Fang Wang dan yang lainnya pergi. Benua naga yang menurun, rawa surga pedang. Saat tanggal pertemuan agung di Kunlun semakin dekat, rawa surga pedang dipenuhi orang. Langit dipenuhi dengan berbagai macam tunggangan dan artefak magis yang terbang, pemandangan yang benar-benar luar biasa untuk dilihat. Sejumlah besar pengikut Jalan Harapan berpatroli di Kunlun, dengan kekuatan spiritual yang menyatu untuk membentuk naga raksasa warna-warni. Ini telah menjadi pemandangan khas di Kunlun. Di tepi danau rawa surga pedang, di depan sebuah paviliun, 4 wanita sedang menikmati anggur sambil mengagumi pemandangan Kunlun yang luar biasa. Mereka adalah Hong Xianer, peritaisi dari Istana Suzhen, Gu Li, dan Fang Ling, saudara perempuan Fang Wang. Keempatnya memiliki kualitas yang sangat halus tentang mereka, dengan wajah-wajah menawan yang begitu cantik sehingga mereka tampak seperti dunia lain, seperti 4 makhluk abadi yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Sambil menopang dagunya dengan satu tangan, Fang Ling tertawa dan berkata, "Bagaimana menurutmu, apakah saudaraku akan kembali? Di alam seperti apa dia sekarang?" Pikiran ketiga wanita lainnya ditarik kembali ke masa kini. Hong Xianer merenung, dengan bakatnya, dia seharusnya sudah berada di alam jiwa sejati sekarang, tidak jauh dari Qiankun Surgawi. Namun, apakah dia akan kembali adalah pertanyaan lain. Kakak iparmu tidak tahu keberadaannya. Ketika Hong Xianer menyebut Zhou Sue, nada suaranya mengandung sedikit kecemburuan. Awalnya, ketika Fang Wang menyebutkan pertunangannya, dia tidak menganggapnya serius, yakin bahwa tidak ada wanita yang bisa melampauinya di dunia ini. Namun, setelah bertemu Zhou Sue, dia terkejut menemukan bahwa Zhou Sue memberinya rasa kedalaman yang tak terduga seperti yang dilakukan Fang Wang. Pertemuan singkat mereka dalam pertempuran berlangsung cepat dan langsung ke intinya. Meskipun Hong Xianer tidak terluka, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan tandingan Zhou Sue. Dan untuk berpikir, Zhou Sue seusia dengan Fang Wang. Peritaisi berkata sambil tersenyum, dia harus kembali. Semua orang di bawah langit tahu tentang peristiwa besar seperti itu. Jika dia tahu tentang itu, dia pasti tidak akan bisa tenang. Dia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Fang Wang, tetapi dia telah banyak berinvestasi di Kunlun dan tentu saja berharap untuk melihatnya berkembang. Kunlun sekarang menjulang setinggi lebih dari 3.000 zang dan masih dalam tahap pembangunan. Bahkan di Istana Suzhen, yang terletak jauh di lautan lain, ada diskusi tentang kapan Kunlun akan selesai. Fang Ling tertawa terbahak-bahak, "Haha, aku merasa bahkan jika saudaraku tidak kembali, tidak apa-apa. Bagaimanapun, Xuanzong ada di sana, dan sekte Tao lainnya dapat bertahan sendiri. Sekte Dewa telah menjadi salah satu kekuatan teratas di alam fana timur. Dia adalah seseorang yang dapat bersaing dengan Qiankun Surgawi. Ketika dia lahir, Fang Wang telah menjadi terkenal di mana-mana. Dia telah dimanja sejak kecil dan, tidak seperti saudara laki-lakinya yang kedua, Fang Sun, yang suka mengambil risiko, dia tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidup, yang membuatnya ceria dan riang." Hong Xianer memuji,
Manajemen Xuanzong atas Wang Dao memang telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Dan Sekte Ilahi adalah kekuatan yang tak tertandingi di dunia ini. Jiang Senning telah tumbuh begitu cepat sehingga saya curiga dia mungkin reinkarnasi dari seorang kaisar agung. Itu sama sekali tidak masuk akal. Peritaisi menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Lihat siapa yang berbicara, Anda juga di luar nalar. Gelar kultivator wanita nomor 1 di dunia akan jatuh di kepala Anda. Mendengar kata-kata ini, Hong Xianer tidak senang. Dia memikirkan Zhou Sui. Tujuan kultivasinya telah berubah, bukan lagi untuk melampaui Fang Wang, tetapi untuk menjadi lebih kuat dari Zhou Sui. Bukan hanya mereka, tetapi di seluruh rawa surga pedang dan di seluruh benua naga yang turun, ada diskusi tentang kekuatan Wang Dao saat ini. Selain sekte-sekte Dao yang mapan, ada banyak kultivator di bawah mereka yang telah memperoleh ketenaran di seluruh negeri. Wang Dao saat ini kaya dengan kultivator-kultivator yang kuat, dan para jenius sama lazimnya dengan ikan yang menyeberangi sungai. Di wilayah barat benua naga yang menurun, di atas lautan luas, seekor naga hitam terbang menembus awan-awan dengan seorang pria berpakaian ungu berdiri di atas kepala naganya. Itu adalah Ji Yutian dari surga yang sangat serakah, yang telah bergandengan tangan dengan orang suci agung bermata seribu untuk bersekongkol melawan Wang Dao. Ji Yutian berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakangnya, menghadap angin, rambutnya berkibar, tatapannya dalam, tenggelam dalam pikiran. Sebuah teriakan melengking terdengar, dan langit tiba-tiba menjadi gelap saat seekor peng hitam besar, cukup besar untuk menutupi matahari dan melebarkan sayapnya sejauh ratusan mil, muncul. Di hadapannya, naga hitam di bawah surga yang sangat serakah tampak tidak penting seperti ikan loah. Aku tidak menyangka bahwa surga yang sangat rakus, yang telah mendominasi alam fana barat selama 2000 tahun, benar-benar akan meninggalkan pengasingannya. Wajah Wang Dao pasti sangat besar. Tawa mengejek keluar dari atas peng hitam. Surga yang sangat rakus tidak menanggapi tetapi terus menatap ke depan. Surga yang sangat rakus, jika kamu telah mengarahkan pandanganmu pada giok roh sumber Dao, aku sarankan kamu untuk menyerah. Ada terlalu banyak kekuatan yang mengincarnya, termasuk klan Yu dan Sekte Kesatuan Primordial. Era telah berubah, bukan lagi saatnya kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Dalam tahun-tahun kehadiranmu, terlalu banyak tokoh tangguh telah muncul. Suara misterius dari atas peng hitam membawa nada mendesah, meratapi perubahan dari waktu ke waktu bab 399, bab 396 formasi kenaikan, kedatangan penguasa Tao. Aku di sini hanya untuk menyaksikan kegembiraan, apapun sumber roh giok Tao yang ingin kau perebutkan, silakan saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Ji Yutian menjawab dengan tenang, suaranya bergema di antara langit dan lautan, menyebabkan tawa keras dari burung hitam yang ditungganginya mengikutinya. Hembusan angin tiba-tiba muncul, dan burung hitam itu mengepakkan sayapnya, dengan cepat menghilang di cakrawala. Ji Yutian tidak mendesak tunggangannya untuk mempercepat, masih melihat ke kejauhan dengan acuh tak acuh. Cakrawala di belakangnya mulai berubah warna saat awan petir berkumpul dan melonjak ke depan, syarat dengan kekuatan surgawi yang luar biasa, seolah-olah badai sedang mendekat. Waktu terus berlalu, dan peristiwa Kunlun semakin dekat. Semakin banyak makhluk mengelilingi Kunlun, dan berbagai kekuatan menempatkan diri mereka di berbagai daerah. Kultivasi mereka di sana juga meningkatkan nasib benua kaisar manusia. Energi spiritual benua kaisar manusia tidak cukup untuk kultivasi mereka, menyebabkan energi spiritual dari lautan di sekitarnya mulai berkumpul di sana. Pada hari terjadinya peristiwa besar Kunlun, seluruh Ki Agung penuh sesak dengan orang-orang. Kapal-kapal hukum yang tak terhitung jumlahnya, pavilion, tunggangan besar, dan berbagai jenis artefak magis raksasa ditambatkan di permukaan laut di selatan, membentang sejauh mata memandang. Bahkan lebih banyak pembudidaya terbang keluar dari dalam, menuju Kunlun. Bahkan dari laut, orang dapat melihat sosok Kunlun yang agung, yang sekarang telah menjadi gunung tertinggi di Ki Agung. Sosok di atas pedang terbang lewat dengan cepat, dan itu tidak lain adalah Su Qiuming. Yang Jun berdiri di samping Su Qiuming, ekspresinya sangat jelek, tenggorokannya masih terlihat berdenyut. Senior, berapa lama lagi? Aku hampir tidak tahan lagi, kata Yang Jun dengan wajah pucat. Transmisi jarak jauh yang terus-menerus itu hampir terlalu berat bahkan bagi seseorang dengan kultivasi alam hati yang mendalam seperti dia, karena kekacauan berkecamuk dalam dirinya. Su Qiuming menjawab dengan tak berdaya, kami sudah di sini. Aku sudah bilang sebelumnya untuk tidak datang,
tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Awalnya dia tidak ingin membawa Yang Jun, tetapi setahun yang lalu, ketika Fang Wang pergi, dia mengirim transmisi suara ke Su Qiuming, memintanya untuk membawa Yang Jun dan tidak mengungkapkan bahwa itu adalah permintaan Fang Wang. Kepercayaan Fang Wang membuat Su Qiuming memandang Yang Jun dengan cara baru, mengamatinya sepanjang tahun. Harus dikatakan, bakat kultivasi orang ini benar-benar biasa-biasa saja. Semakin dia merasa seperti ini, semakin Su Qiuming percaya bahwa Yang Jun menyembunyikan rahasia besar, karena Fang Wang tidak akan begitu baik terhadap orang asing. Mengingat kembali hari-hari awalnya di Grand Qi, bakat Su Qiuming juga tidak dianggap kuat, mungkin kultivasinya sendiri tidak cukup untuk melihat melalui Yang Jun. Setelah mendengar ini, Yang Jun mendongak. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang gembira, dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat awan gelap berkumpul di langit, dan lautan awan membentang seperti naga panjang menuju jajaran gunung yang tangguh di tepi benua. Bahkan Yang Jun yang berpengalaman pun terkejut saat melihat Kunlun, energi spiritual kuno dan luar biasa mengalir ke arahnya, dan dia bahkan samar-samar mendengar seseorang berkhotbah, suara itu terkadang jauh, terkadang dekat, sulit dipahami asal-usulnya. Dari jauh, jajaran Gunung Kunlun menyerupai naga kuno yang berbaring di tanah, memancarkan aura sejarah kuno dan zaman kuno yang luas, membangkitkan rasa hormat yang tak tertahankan dalam diri Yang Jun. Wang Dao, Kunlun. Sementara itu, di puncak Gunung Kunlun, tokoh-tokoh terkemuka dari Wang Dao, seperti Dugu Wenhun, Hong Chen, Zhu Lei, Jiang Shenming, Yang Du, Chuyin, dan 3 Dewa Laut Kaisar, semuanya berkumpul bersama. Di hadapan mereka berdiri sebuah benda besar, yang diselimuti oleh sutra merah, dan sejumlah besar pengikut Wang Dao duduk bermeditasi di sekelilingnya, membentuk sebuah formasi. Melihat ke seberang lereng gunung, ada begitu banyak pengikut Jalan Harapan yang duduk bermeditasi sehingga jumlah mereka tidak terhitung. Para pengikut Wang Dao mengenakan jubah tau putih yang seragam, masing-masing dihiasi dengan karakter Wang di punggung mereka. Angin sepoi-sepoi antara langit dan bumi menggerakkan jubah mereka, membuatnya berkibar seolah-olah ombak putih sedang melonjak. Dugu Wenhun melihat ke arah Jiang Shenming dan Yang Du, dan berkata, Sekte Dewa, Sekte Tubuh bertanggung jawab untuk menjaga tepi Gunung Kunlun, tidak seorang pun yang tidak seiman dengan kita boleh mengganggu dengan paksa. Keduanya segera menerima perintah itu dan kemudian menghilang dari tempat itu. Dugu Wenhun kemudian menoleh ke Hong Chen dan bertanya, Xuanzong, berapa lama lagi sampai waktu yang baik itu tiba? Gunung Kunlun sangat luas, dan dari puncaknya, orang bahkan tidak bisa melihat kaki gunungnya. Meskipun mereka tidak bisa melihat para kultivator dari sekte, dinasti, atau keluarga bangsawan lain, ada pemindaian kesadaran yang kuat dan terus-menerus datang dari segala arah, membuat semua anggota tingkat tinggi dari Jalan Harapan ini agak gugup. Ada terlalu banyak kultivator yang datang untuk menonton, sampai-sampai Jiang Shenming pun hampir tidak tersenyum hari ini. Hong Chen menatap ke langit dan berkata, sebentar lagi. Pedang abadi Suyan dan bakat nomor 1 Kaisar Laut, Lu Xianming, berdiri di belakang, tatapan mereka menerawang ke kejauhan, merasakan suasana yang menegangkan. Jika terjadi penyerangan saat upacara pengangkatan, apa yang akan kita lakukan? Qian Xian, salah satu dari 3 Dewa Laut Kaisar, bertanya. Hong Chen menjawab tanpa ekspresi, hari ini sebenarnya bukan upacara besar, tetapi malapetaka pembunuhan. Kita naik melalui pembunuhan, dengan sempurna menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya Jalan Harapan. Tidak peduli latar belakang mereka, atau seberapa tinggi kultivasi mereka, siapapun yang berani mengganggu Gunung Kunlun akan menghadapi kematian tanpa diskusi. Dia mengangkat tangan kanannya, memegang kacang hijau di telapak tangannya, dan menaburkannya di tanah. Kacang hijau dengan cepat tenggelam ke dalam tanah dan kemudian tanah menjadi gembur, menumbuhkan sayuran hijau yang tumbuh dengan cepat dan kuat, segera membentuk bentuk manusia menjadi manusia pohon, dengan cabang dan daun yang tumbuh di persendiannya. Pemandangan ini membuat para penonton tercengang, tetapi mereka tidak lagi asing dengan metode Hong Chen. Xuanzong dengan cepat mengambil alih kendali Jalan Harapan bukan hanya karena strateginya tetapi juga karena berbagai mantra anehnya sendiri, dan semua kultivator Jalan Harapan telah mengolah metode Dao Hong Chen. Ledakan, raungan menggelegar datang dari kejauhan, diikuti oleh suara yang dipenuhi dengan dominasi. Tanpa diduga, di dalam Jalan Harapan terdapat seorang master yang ahli dalam formasi kenaikan kuno dari masa lampau. Bolehkah saya bertanya master yang mana? Suara ini penuh dengan penindasan,
terdengar di seluruh benua naga yang turun. Hong Chen menghela napas dan berkata, seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang dapat melihat melalui formasiku. Dugu Wenhun mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah ada perubahan? Tidak akan ada, jawab Hong Chen, ekspresinya kembali tenang. Begitu dia berbicara, aura tirani meledak dari timur, itu adalah aura Jiang Senming dari Sekte Dewa. Sekte Dewa Jalan Harapan ada di sini, jangan mencari jalan menuju kematianmu. Nada bicara Jiang Senming bahkan lebih mendominasi daripada nada bicara kultivator misterius itu, memancarkan penghinaan yang merendahkan dunia, kesombongan yang tak tertandingi. Saya ingin menguji ujung tajam Jalan Harapan ini. Suara misterius itu terdengar sekali lagi, dan kemudian dari timur, badai yang mengerikan melanda, menelan pegunungan Kunlun dan menyebabkan banyak pengikut Jalan Harapan gemetar. Mereka menoleh untuk melihat tepat pada waktunya untuk melihat dua sosok melesat ke langit, sementara awan petir di atas bergerak dengan keras, kadang-kadang melepaskan mantra yang menakutkan dan keterampilan ilahi yang memaksa para kultivator besar Jalan Harapan untuk merapal mantra mereka sendiri untuk menangkis serangan dari atas. Pertempuran hampir pecah. Dengan seseorang yang memimpin, para pemimpin dari berbagai kekuatan yang mengelilingi Gunung Kunlun mulai berdiri, menyebabkan para pengikut, kultivator, dan iblis mereka melakukan hal yang sama. Gelombang dahsyat muncul di antara langit dan bumi, mengguncang gunung dan sungai. Semua kultivator Wangdao di Gunung Kunlun merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari segala arah, menyebabkan mereka merasa tercekik. Itu adalah aura gabungan dari para kultivator dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama, membuat tanah benua naga yang turun bergetar. Hong Chen segera mengangkat tangannya, siap untuk membaca mantra, ketika suara lain mengikuti. 36 Tian, Gang Dao yang memuja Jalan Harapan, Ye Sun Huan, ada di sini. Mereka yang berani mengganggu Gunung Kunlun tanpa izin, akan diberantas secara fisik dan mental. Bab 400, Bab 397, menekan Qiankun Surgawi seorang diri. Petik terbalik, diiringi suara Ye Sun Huan yang mengguncang langit dan bumi, seberkas sinar matahari menembus awan badai, menyebar melintasi punggung Bukit Kunlun ke segala arah. Di dalam rawa pedang surga, Hong Xianer, yang bersiap menuju Kunlun, berhenti. Dia mengerutkan alisnya yang indah dan menatap ke langit. Dia merasakan kehadiran yang sangat kuat, yang tidak sebanding dengan Jiang Senming dan lawannya. Pada saat itu, dia entah kenapa teringat ayahnya. Dalam hidupnya, dia hanya pernah merasakan kehadiran yang begitu luar biasa pada Kaisar Donggong, memberi seseorang perasaan kekuatan yang tak terkalahkan dan menghancurkan. Bukan hanya dia, kekuatan yang berkumpul di sekitar Kunlun dari segala arah juga terkejut. Di sebelah selatan Kunlun, kabut tipis membubung dari padang gurun bagaikan tornado, menampakkan seorang wanita tua setipis kayu bakar, memegang tongkat dengan tengkorak di atasnya. Dengan alis putih berkerut, dia menatap tajam ke langit. Di sebelah utara Kunlun, sebuah tangga emas membentang melintasi pegunungan, dengan sekelompok kultivator berjubah emas berjalan di atasnya, masing-masing tampak semegah dan seanggun Raja Surgawi yang turun ke alam fana. Pria yang memimpin di depan bertubuh tinggi, dengan bahu lebar dan pinggang jenjang, ikat pinggangnya diikat dengan pita panjang. Di belakangnya melayang lebih dari selusin pedang panjang yang disusun membentuk kipas. Meskipun rambutnya putih, wajahnya sangat muda dan tampan. Dia mengangkat matanya ke sinar matahari di atas Kunlun, tatapannya bersinar tajam. Secara bersamaan, di sebelah barat Kunlun, puluhan sekte terbang ke langit, dengan lebih dari 1 juta kultivator dan iblis mengeluarkan artefak magis masing-masing, menciptakan hembusan angin Yao dan semburan aura pembunuh yang membubung. Qiankun Surgawi, seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas labu sambil menatap langit, bergumam pada dirinya sendiri sementara tangan kanannya bertumpu pada gagang pedangnya, mencengkeramnya erat-erat. Bukan hanya dia, para kultivator hebat lainnya juga sangat waspada. Dihadapkan dengan pernyataan perang Ye Sun Huan yang mendominasi, tidak seorang pun berani menanggapi. Mereka mulai berkomunikasi, menanyakan tentang nama Ye Sun Huan. Pemujaan Batang Surgawi, apa itu? Apakah Wangdao menyembunyikan tokoh-tokoh yang begitu kuat? Kehadiran ini pastilah Qiankun Surgawi yang legendaris. Tidak heran Wangdao memiliki giok roh asal Dao dan berani mengumumkannya kepada dunia. Ternyata mereka telah menyembunyikan Qiankun Surgawi. Itu sebenarnya bukan Dao Surgawi, apakah Dao Surgawi benar-benar menghilang? Ye Sun Huan, kenapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya?
Diskusi di sisi barat Kunlun seakan-akan akan menjungkir-balikkan langit, sementara di sisi timur, Ki Iblis berputar dengan gaduh saat para kultivator iblis yang mengenakan jubah hitam tampak melangkah keluar dari neraka itu sendiri, semua tatapan mereka tertuju pada langit. Pertarungan antara Jiang Shenming dan kultivator agung misterius itu dibayangi, dengan Ye Sun Huan yang belum muncul secara langsung, tetapi kehadiran yang mendominasi milik Tian Kun surgawi bergema di langit dan bumi. Yang Jun berdiri di belakang Su Qiuming, dengan gembira berkata, "Yang mulia Batang Surgawi, itu suara senior dari setahun yang lalu." Su Qiuming memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Dia telah menghadapi Ye Sun Huan sebelumnya dan tahu secara langsung betapa mengerikannya Ye Sun Huan. Dengan sosok yang begitu kuat mengambil tindakan, siapa yang bisa mengancam Wang Dao? Terlebih lagi, Fang Wang. Bahkan lebih kuat, tetapi mengapa Fang Wang belum muncul? Pada saat yang sama, di jalan setapak pegunungan, terdapat sebuah penginapan, tempat Fang Wang dan yang lainnya duduk di meja, minum dan menyaksikan pertempuran di kejauhan. 3 Qian Kun surgawi telah datang, tetapi mereka masih belum cukup untuk kita lawan, kata Han Yu sambil terkekeh. Jirutian meliriknya, itu pasti terdengar mudah. 3 Qian Kun surgawi, kekuatan seperti itu pasti tak tertahankan bagi pihak manapun di masa lalu. Dibandingkan dengan situasi Wang Dao saat ini, Jirutian menjadi semakin menyadari betapa kuatnya Fang Wang sekarang. Dia tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat menjadi ancaman bagi Fang Wang, kecuali seorang Santo Agung bangkit kembali. Namun, sudah ada seorang Santo Agung yang dikalahkan oleh tangan Fang Wang. Ledakan, petik 2, awan petir di langit tiba-tiba menghilang, dan angin kencang menderu sejauh 1 juta mil, menimbulkan kepulan debu. Ye Sun Huan turun dari surga, penggaris giok putih di tangannya memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada sinar matahari. Jubahnya berkibar kencang, dan cahaya di sekitar tubuhnya menyatu menjadi sosok hantu yang mengesankan, seperti dewa perang dari langit, berpakaian zirah dan menghunus pedang panjang, sangat mendominasi. Red Dust, Dugu Wenhun, Su Yan, dan yang lainnya menatapnya, semuanya menunjukkan keterkejutan, bertanya-tanya kapan pemuja batang surgawi ini muncul. Red Dust menghitung dengan jari-jarinya dan ekspresinya berubah halus. Dugu Wenhun bertanya, "Beranikah aku bertanya, teman, siapa yang telah ditunjuk sebagai pemuja batang surgawi?" 36 pemuja batang surgawi. Itu lebih dari jumlah 12 sekte Dao, dan poin utamanya adalah orang ini lebih kuat dari semua sekte Dao yang digabungkan. Jika ada 35 lagi seperti dia, Ye Sun Huan menatap mereka dengan sudut mulutnya terangkat, tersenyum, tentu saja, itu ditentukan oleh Master Dao. Siapa lagi yang memiliki wewenang untuk melakukannya? Beranikah kalian? Tatapannya menyapu debu merah, Dugu Wenhun, dan yang lainnya dengan agresivitas yang tak tahu malu. Kerumunan merasa tidak senang di bawah tatapannya, tetapi karena kekuatannya yang luar biasa, mereka tidak berani menegurnya. Dari belakang, Lu Xianming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Di mana Master Dao? Di mana dia sekarang?" Setelah mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan penuh harap mereka ke Ye Sun Huan. Master Dao akan muncul ketika saatnya tiba. Saat ini, kesulitan Wang Dao hanya membutuhkan campur tanganku, hanya 3 di alam Qian Kun surgawi, aku dapat menekan mereka sendirian. Ye Sun Huan berkata dengan sombong, tawanya bergema di antara langit dan bumi. Semua orang bisa merasakan kesombongannya, suaranya yang keras bukan untuk didengar musuh, tetapi untuk Fang Wang. Dia telah kehilangan muka 2 kali di hadapan Fang Wang dan dia harus mendapatkan kembali kehormatannya. Pemimpin dari 36 batang surgawi yang dimuliakan, itulah yang dia cita-citakan. Meskipun Wei Buyu yang telah membawanya ke Fang Wang, dia tidak mau tunduk pada Wei Buyu. Dunia menjadi sunyi, dan momentum yang berkumpul dari segala arah tiba-tiba melemah. Bahkan kultivator hebat yang bertarung dengan Jiang Shenming mulai mundur, menjauh dari Kunlun. Red Dust menatap Ye Sun Huan dalam-dalam dan berkata, "Bersiaplah untuk membentuk susunan." Suaranya mencapai telinga sejuta kultivator Wang Dao di Gunung Kunlun dan dalam sekejap, semua kultivator Wang Dao mengangkat tangan mereka, mulai merapal mantra. Gerakan mereka tersinkronisasi, menciptakan tontonan dari atas. Ye Sun Huan melirik Red Dust, diam-diam tercengang. Belum pernah melihat begitu banyak kultivator berbaris dengan rapi sebelumnya. Seberapa tinggi kekuatan eksekusi yang dibutuhkan untuk ini? Gengsi orang ini pasti sangat tinggi,
mungkinkah dia adalah Xuan Zong dari Wangdao? Energi spiritual dari seluruh Kunlun mulai melonjak, tanah tampak memancarkan angin, menyebabkan jubah semua orang di gunung berkibar ke atas. Seorang diri mengalahkan 3 orang di alam Qian Kun surgawi. Temanku, kau memang sangat sombong. Sebuah dengusan dingin terdengar, dan sebuah tangga emas terbentang dari utara. Yang memimpin jalan adalah seorang pria berjubah emas, setiap gerakan memancarkan keagungan seorang kaisar. Saat dia bergerak maju, ki emas berbentuk naga muncul dari tubuhnya, dan suara raungan naga pun mengikutinya. Ye Sun Huan melirik, mengerutkan kening. Kau tidak boleh bertarung di Kunlun, itu akan memengaruhi formasiku dan memengaruhi nasib besar Wangdao. Suara Red Dust terdengar saat dia dengan tenang memperhatikan pria berjubah emas di kejauhan. Setelah mendengar ini, Ye Sun Huan segera terbang ke arah pria berjubah emas itu. Yang mulia naga cahaya emas, sejak muda dia melunakkan tubuhnya dengan darah naga, membuat dagingnya berharga seperti harta karun, tidak bisa dihancurkan. Kelemahannya terletak pada jiwanya yang rapuh dan keengganannya terhadap dingin. Begitu darah naga di dalam dirinya membeku, kekuatannya akan menurun drastis, lanjut Red Dust. Setelah mendengar ini, Ye Sun Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Yang mulia naga cahaya emas mengerutkan kening di kejauhan, memperlihatkan tatapan niat membunuh ke arah Red Dust.